強い。だが大きな弱点がある。それは圧倒的。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Boss Anime. Nah, kali ini Mimin mau membawakan sebuah anime yang seru nih. Judulnya Kage no Jitsu Ryokusa, menceritakan tentang cheat Kage no yang selalu berfantasi ingin menjadi penguasa bayangan. Suatu ketika karena ingin menyelamatkan orang, dia pun malah modiar ketabrak truk. Setelah itu, dia pun reinkarnasi ke dunia isekai dan punya kekuatan yang makjos. Nah, di dunia barunya itu, dia bakal berusaha mewujudkan mimpinya menjadi penguasa bayangan. Udah penasaran kan dengan petualangan Cheat Kage no nanti? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Check it out! Di kamarnya, Nishino Akane baru saja bangun saat mendengar alarm berbunyi dan bergegas mandi. Setelah bersiap untuk berangkat ke sekolah, dia pun membuka pintu dan terkejut begitu mendapati kilasan masa lalunya. Sopir pribadinya yang telah menunggu di depan rumah menyadari kalau ekspresi membeku di wajah Akane, dan dia pun menyandarkan gadis itu dari lamunannya. Akane meyakinkan sopir itu bahwa dirinya baik-baik saja dan dia pun langsung masuk ke dalam mobil. Setibanya di sekolah, Akane mendapat banyak sapaan selamat pagi dari murid lain. Dia pun melewati ruang loker dan bertemu dengan laki-laki yang dia benci dan disukainya dalam waktu bersamaan, yaitu Kageno. Laki-laki itu adalah salah satu murid di sekolahnya dengan penampilan biasa dan juga nilai pelajaran menengah ke bawah. Hal yang membuat Akane kesal adalah karena laki-laki itu selalu salah memanggil namanya. Meskipun hingga saat ini mereka sudah duduk bersebelahan selama 3 bulan. Namun hal lain yang membuat Akane lebih kesal karena menyadari Kageno tidak pernah melihat ke arahnya. Akane selalu merasa setiap kali dirinya ngobrol dengan Kageno, pandangan laki-laki itu seolah menerawang jauh dan melihat ke tempat lain. Ketika dia telah berada di kelas, Akane mendapatkan ucapan selamat atas peran utama yang didapatkannya pada drama sekolah. Meski sangat populer, tetapi Akane selalu berusaha untuk tidak terlibat dengan Kageno. Meski jauh di dalam hatinya, dia memperdulikan laki-laki itu. Beberapa tahun lalu saat Akane duduk di bangku SMP, dia pernah berhenti dari dunia hiburan karena skandal. Sejak kejadian itu, Akane pun merasa kalau dirinya seolah memakai topeng. Dia sengaja menjadi murid teladan agar tidak dibenci oleh guru. Dia sengaja menjadi murid populer di sekolah agar tidak dibenci oleh para murid. Dia juga berusaha keras untuk bersikap manis agar tidak dibenci oleh siapapun. Akane harus melakukan semua itu untuk bertahan hidup. Saat hari beranjak malam dan sekolah telah usai, Akane menghubungi sopir pribadinya. Namun semua panggilan yang dia lakukan tidak diangkat sama sekali. Ketika itu di suatu tempat, rupanya sopir Akane tengah diserang sejumlah orang. Merasa malam semakin gelap, Akane pun memutuskan pulang dan berjalan kaki. Saat itu di atap sekolah, Kageno tampak mengawasi Akane diam-diam. Di perjalanan pulang, Akane tiba-tiba dihadang oleh seorang yang mengetahui namanya. Menyadari kalau dirinya berada di situasi berbahaya, Akane pun langsung berlari. Akan tetapi, sebuah mobil berhenti dan menghadangnya. Sejumlah orang berdatangan dan menangkap dan membius Akane. Saat kesadarannya perlahan menghilang, Akane sempat melihat Kageno yang menatapnya di ujung jalan. Dan beberapa saat ketika Akane tersadar, dia pun mendapati dirinya berada di suatu gudang dengan kedua tangan yang diikat dan mulut yang disekap. Seorang laki-laki yang berada di sana memberitahu kalau putri konglomerat seharusnya tidak berjalan sendirian di malam hari. Laki-laki yang lain menyuruh laki-laki itu diam. Begitu mendapatkan uang tebusan, mereka akan melepaskan Akane. Namun laki-laki itu menolak membiarkan Akane tenang. Dia mendekati Akane dan berniat melakukan hal buruk. Dia pun menampar Akane dan mengungkit masa lalunya ketika hampir diperkosa oleh seorang penguntit yang menculiknya. Laki-laki itu telah membuka beberapa kancing seragam Akane dan saat itu langkah kaki terdengar dari atas. Tiba-tiba atap kaca pecah dan sosok bertopeng yang mengaku sebagai pembunuh stylish penjahat muncul.
Dalam gerakan cepat, sosok itu telah menjatuhkan laki-laki yang membuka kancing seragam Akane. Rekannya yang lain pun ikut maju dan menyerang sang pembunuh stylish penjahat. Namun karena penculik itu adalah mantan tentara, pertarungan kali ini terlihat lebih sengit dari sebelumnya. Pembunuh stylish penjahat menggunakan linggis untuk menahan pisau yang didorong ke arahnya. Keduanya saling bergerak cepat dan menghindari serangan satu sama lain. Pembunuh stylish penjahat terdorong mundur dan menerima tendangan yang dilancarkan ke arahnya. Dia langsung berdiri dan berniat menyerang penculik itu dengan lebih serius. Dia pun kemudian berlari dan menghajar laki-laki itu dengan linggis. Sang penculik itu berniat mengambil pistol, tapi pembunuh stylish menyingkirkan tangannya dan melayangkan pukulan ke kakinya menggunakan linggis. 君は強い。だが大きな弱点がある。それは圧倒的。Pembunuh itu menghantamkan linggis ke kepala penculik dan kemudian menjatuhkannya. Akane yang terduduk di sana menyaksikan sang pembunuh stylish penjahat terus mengayunkan linggis dengan brutal ke tubuh para penculik. Saat penculik telah tewas, dia pun berjalan ke arah Akane dan melepaskan tali yang mengikat tangan gadis itu. Akane berusaha mencari keberadaan sosok sang pembunuh stylish penjahat. Namun sosok itu telah lenyap dan di ruangan itu hanya ada dirinya beserta dua mayat penculik. Rupanya, sang pembunuh stylish penjahat adalah Kageno. Dia pun melompat ke atas dan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kekuatannya masih kurang untuk menjadi penguasa bayangan. Sementara itu, Akane kemudian memanggil polisi. Ayahnya memutuskan untuk menyembunyikan kasus itu dan sosok pembunuh stylish penjahat pun tetap menjadi misteri. Esok harinya di sekolah, Akane kembali menggunakan topeng dan membalas sapaan para murid. Dia melihat Kageno di ruangan loker dan berhenti sesaat sebelum memutuskan menyapa laki-laki itu. Akane sudah siap mengoreksi Kageno yang akan membalas sapaannya dan menyebut namanya dengan salah. Namun dia terkejut begitu menyadari kalau untuk pertama kalinya Kageno memanggil nama Akane dengan benar. Dia juga merasa kalau pagi itu Kageno melihat ke arahnya. Meski belum bisa membuktikannya, Akane merasa bahwa Kageno juga memakai topeng sama. Keesokan harinya, sebuah berita menginformasikan tentang kecelakaan truk yang terjadi di Jalan Sakurazaka. Dan kecelakaan itu menewaskan seorang siswa SMA bernama Kageno Minoru. Beberapa saat sebelum truk menabrak Kageno, dia tidak ingat sejak kapan, namun dirinya selalu bermimpi menjadi seorang pahlawan. Dia pun menghabiskan hari-harinya dengan melatih kemampuan bertarungnya. Hingga akhirnya Kageno mencapai titik di mana dia bisa memukuli beberapa orang. Namun saat dirinya dihadapkan pada tentara bersenjata, Kageno merasa kalau dirinya tidak bisa berkutik dan akan mati dalam sekejap. Kageno pun memikirkan, jika dia menjadi petarung bela diri terkuat di dunia, dia mungkin bisa menghajar mereka. Namun jika serangan nuklir yang dilancarkan, dia tidak bisa melakukan apapun karena semuanya akan musnah. Saat itulah ingatan Kageno sebagai manusia dihentikan oleh sebuah truk yang merenggut nyawanya. Setelah kematiannya, Kageno pun terlahir kembali ke dunia baru. Dengan kekuatan sihirnya, Kageno pun membentuk sebuah organisasi bersama sejumlah pasukan. Dia memimpin mereka untuk bergerak menjalankan suatu misi menjadi penguasa bayangan. Di dunia barunya saat ini, laki-laki itu mengubah namanya menjadi Chit Kageno. Sama seperti sebelum berekarnasi, keinginannya adalah untuk menjadi penguasa bayangan tidak pernah berubah. Di atas kastil, Alpa melapor kepada Chit. Gadis itu memberitahu bahwa semua yang Chit katakan benar dan dia menemukan tulisan mengenai sekte Diablos dalam buku kuno. Alpa terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Chit pun memberitahu kalau mereka adalah penguasa bayangan yang memburu bayangan di dalam bayangan. Kembali ke masa lalu, setelah meninggal dalam insiden tabrakan, Minoru Kageno terlahir kembali sebagai putra Baron Kageno, yang merupakan seorang bangsawan di daerah terpencil. Baron terlihat senang menyambut kelahiran anak keduanya karena Claire selama ini menginginkan anak laki-laki. Baron serta istrinya pun mengkhawatirkan Chit Kageno yang tidak menangis sama sekali ketika dilahirkan. Mengetahui hal tersebut, bayi itu pun langsung menangis dan membuat ayah serta ibunya lega.
Cheat dengan cepat memahami situasi tersebut dan merasakan sihir yang memenuhi udara. Dia tampak bersemangat karena menyadari hal yang selama ini diketahuinya lewat buku dongeng menjadi kenyataan. Secara turun-temurun, keluarga Baron Kageno telah menghasilkan ahli pedang sihir. Sejak lahir, Kageno dibesarkan agar selalu tersembunyi di balik bayangan Claire yang bisa melakukan segala hal. Namun pada malam hari, tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain, Cheat pun keluar dan melawan para bandit. Dia mendatangi suatu tempat karavan kuda, di mana seluruh warganya telah dibantai habis. Menggunakan slime sword dan juga slime sweet, dia dengan mudah menghabisi mereka untuk membalaskan dendam warga di sana. Cheat pun merampas kembali harta yang telah diambil oleh para bandit dan berjanji akan menggunakan sebaik mungkin. Cheat melihat sebuah kandang dan mendapati suatu makhluk yang masih hidup meski hampir membusuk. Dia mengetahui bahwa makhluk itu tercipta dari amukan sihir. Menyadari dia bisa memanfaatkan kekuatan makhluk tersebut yang sangat besar, Cheat pun memutuskan membawanya pulang. Seiring berjalannya hari, Cheat melakukan eksperimen untuk mengendalikan amukan sihir. 1 bulan berikutnya, dia telah berhasil mengendalikannya dan mengeluarkan sosok sesungguhnya yang ada di dalam gumpalan daging. Cheat tidak menduga meski telah membusuk, tapi gadis elf itu masih dapat selamat. Saat gadis elf itu membuka mata, Cheat memutuskan berakting dan memberitahu bahwa dia telah mematahkan kutukan kejam yang diberikan kepada keturunan pahlawan. Dia menunjukkan sebuah buku fiksi tentang 3 pahlawan yang mengalahkan iblis Diablos. Cheat pun memberitahu bahwa semua cerita yang ada di buku adalah kisah nyata. Di tengah kondisinya yang sekarat, iblis pun mengutuk dan mengubah para pahlawan menjadi gumpalan daging busuk. Namun seseorang telah membelokkan sejarah dan mengubah para pahlawan menjadi objek hinaan dan menyebut mereka kerasukan iblis. Untuk sesaat, Cheat memikirkan dalang dari kekejaman itu dan dia akhirnya menyebut sekte Diablos lah yang melakukannya. Sekte itu bertujuan untuk membangkitkan kekuatan Diablos. Cheat memberitahu kalau dia bertujuan menghentikan sekte tersebut dari balik bayangan. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemburu bayangan bernama Shadow. Cheat menanyakan apakah gadis elf keturunan pahlawan itu ingin membantunya mencapai tujuan. Merasa sudah diselamatkan, gadis elf itu pun bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menghukum sekte tersebut. Dia menyarankan mereka perlu mencari keturunan pahlawan lain untuk memperbesar organisasi dan kemudian menciptakan markas. Cheat pun setuju, namun dia meminta gadis itu tidak melakukannya dengan berlebihan. Dia kemudian mengumumkan nama organisasi mereka adalah Shadow Garden, dan nama gadis elf itu adalah Alpha. 3 tahun kemudian, Cheat telah berusia 13 tahun dan tumbuh sebagai pendekar pedang biasa. Suatu hari, dia melatih kemampuan bertarungnya dengan melawan Claire. Namun dalam waktu singkat, Claire telah mengalahkannya. Meski begitu, Cheat ternyata memang sengaja berpura-pura lemah demi mencapai tujuan yang ingin diraihnya itu. Ketika bangsawan mencapai umur 15 tahun, mereka diharuskan masuk ke Akademi Midgard yang ada di ibu kota untuk menjadi kesatria kegelapan. Namun sehari sebelum keberangkatan, Claire menghilang dan kamarnya berantakan. Dalam 3 tahun tersebut, Alpha rupanya telah mengumpulkan lebih banyak anggota untuk organisasinya. Cheat menanyakan keberadaan Alpha sekarang. Beta menjelaskan bahwa Alpha pergi mencari petunjuk untuk menemukan Claire. Beta menjelaskan bahwa Claire kemungkinan masih hidup dan diculik oleh anggota berpangkat tinggi yang tergabung dalam sekte Diablos. Sekte tersebut mungkin percaya bahwa Claire adalah salah satu keturunan para pahlawan. Beta pun mengeluarkan peta dan menyatakan bahwa sekte tersebut memiliki beberapa tempat persembunyian yang berhasil diketahui. Namun dia tidak yakin di mana mereka menahan Claire. Cheat pun menunjuk satu tempat di peta dengan slime sword-nya. Beta pun terkejut dan memuji kemampuan Cheat untuk menghubungkan petunjuk. Dia kemudian meminta Beta menghubungi Seven Shadow dan menyampaikan kalau mereka akan bergerak malam ini. Di tempat persembunyian, Viscount Grace menahan Claire dengan rantai penyegel sihir. Dia mencoba menendang dan memuji Claire yang masih bisa menghindari serangan tersebut meski dalam keadaan dirantai.
Viscount pun berkomentar bahwa Baron mengajari Claire bertarung dengan baik. Claire memberitahu kalau dia mempelajari semua teknik pedang dengan bertarung melawan adiknya. Grace pun menanyakan kebenaran tentang cheat yang menyembuhkan Claire saat kerasukan. Claire pun menjelaskan kalau hal itu hanya salah paham dan cheat tidak mungkin dapat menyembuhkannya. Grace sepertinya memiliki niat buruk kepada cheat dan hal itu membuat Claire mengamuk. Dia memperingatkan jika terjadi sesuatu kepada adiknya, dia tidak akan pernah memaafkan Grace. Pada saat itu, Claire mematahkan salah satu rantai dan melukai lengan kanannya untuk membebaskan diri. Dia memberitahu kalau dia akan membunuh semua orang berharga Grace jika berani menyentuh adiknya. Grace pun melayangkan pukulan dan membuat Claire pingsan. Dia mengatakan jika dirinya menganalisa darah Claire, mereka akan mengetahui bahwa Claire adalah orang yang tepat atau bukan. Seorang penjaga pun memberitahu Grace tentang kedatangan penyusup. Grace berlari ke sana dan mendapati seluruh pasukannya telah dibantai habis. Dia menanyakan identitas para penyusup dan Grace diberitahu kalau mereka adalah Shadow Garden yang bertujuan memusnahkan sekte Diablos. Grace pun menanyakan bagaimana mereka tahu nama sekte itu dan rahasianya. Dia pun berlari dan menerjangkan serangan yang dengan mudah diblokir oleh Alpha. Grace pun mundur saat pedang Alpha mengenainya. Alpha pun mengatakan kalau dirinya tidak akan membunuhnya sebelum Grace mengungkapkan seluruh hal yang diketahuinya. Menyadari kalau kemampuan lawan yang dihadapinya lebih unggul, Grace pun meminum pil yang meningkatkan kekuatan sihirnya. Dia berhasil mendorong Alpha dan langsung menghancurkan tanah untuk melarikan diri. Alpha memberitahu yang lain dan mereka tidak perlu mengejar Grace karena Shadow sudah menunggu di depan. Sementara itu, Shadow rupanya tersesat dan tidak tahu kemana Seven Shadow bergerak. Tiba-tiba sebuah dinding di dekatnya terbuka dan memunculkan Grace. Laki-laki itu menyerang Shadow yang dengan mudah memblokir serangan tersebut. Shadow memberitahu bahwa Grace memiliki lebih banyak kekuatan sihir daripada Alpha, namun dia tidak tahu cara menggunakannya. Shadow pun memutuskan untuk memberinya beberapa pelajaran tentang kekuatan dan sihir sambil memblokir seluruh serangan Grace. Saat sudah selesai, Shadow menyerang Grace dan menebaskan beberapa serangan. Grace bertanya-tanya kepada dirinya sendiri apakah dirinya pernah kewalahan dalam pertempuran sebelumnya. Grace kemudian memberitahu kalau tidak peduli seberapa kuat cheat, kegelapan di dunia jauh lebih dalam. Shadow mengatakan jika demikian, dia hanya perlu menyelam lebih dalam lagi. Grace pun meminum lebih banyak pil dan semakin memperkuat dirinya. Dia maju dan menerjangkan serangan sekali lagi. Namun Shadow berhasil memblokir seluruh serangan tersebut tanpa kesulitan. Dengan menggunakan sihir dalam jumlah besar, Shadow pun menghabisi Grace dalam satu kali tebasan. Keesokan harinya, Claire kembali ke rumah dalam suasana hati yang buruk. Lukanya sembuh dalam semalam dan dia berangkat ke akademi. Cheat pun mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke ibu kota. Namun dia harus bersabar menunggu 2 tahun lagi dan selama itu dia akan berjuang bersama Seven Shadow. Akan tetapi saat hari beranjak sore, Alpha memberitahu kalau mereka harus pergi meninggalkan Shadow. Scene pun berpindah beberapa tahun kemudian. Di dalam kereta, Cheat mengingat perpisahannya dengan Seven Shadow 2 tahun lalu. Alpha memberitahu bahwa mereka akan berpencar ke penjuru dunia untuk memburu sekte Diablos. Meski seluruh karangan cerita tentang sekte tidak benar, Cheat tetap membiarkan mereka pergi. Saat ini dirinya akan bertarung seorang diri dan melanjutkan tujuannya untuk menjadi penguasa bayangan. Dia pun turun dari kereta dan berdiri di hadapan Akademi Midgar untuk melihat bangunan tersebut. Cheat menyewa apartemen murah di kota bawah dan dia berangkat ke akademi bersama Flauk dan juga Jagger. Mereka perlu menaiki kereta untuk menuju akademi dan mengeluhkan tidak bisa tinggal di asrama seperti anak-anak kelas atas. Mereka bertiga membahas taruhan yang harus dilakukan Cheat untuk menyatakan perasaan kepada idola dan mendapat penolakan keji. Sesampainya di akademi, mereka baru saja melihat seorang murid yang menerima penolakan tersebut. Saat Flauk dan juga Jagger menggodanya, Cheat memberitahu kalau dirinya sudah memikirkan cara untuk mengungkapkan perasaan.
Sore harinya dengan pura-pura menjadi pengecut dan gemetaran, Chit pun mengutarakan rasa sukanya dan meminta Alexia menjadi pacarnya. Tapi di luar dugaan, Alexia malah memegang jarinya dan menerima perasaan Chit. Keesokan harinya, kabar itu pun langsung menyebar ke seluruh akademi. Chit tahu kalau seluruh murid yang ada di kantin membicarakannya. Flaug dan juga Jagger mengatakan secara terang-terangan bahwa Chit tidak layak menjadi kekasih Putri Alexia. Tiba-tiba gadis yang mereka bicarakan datang dan bergabung untuk makan siang bersama. Flaug dan juga Jagger pun terkejut, sementara seorang pelayan menyajikan makanan mewah yang sangat berbeda dengan milik mereka. Chit sengaja makan dengan belepotan untuk membuat Alexia jijik. Akan tetapi, gadis itu tidak peduli dengan hal tersebut dan dia mengajak Chit bergabung ke kelas aliran Dewa Pedang Kerajaan bersamanya. Chit menjelaskan kalau dia tidak bisa ikut ke kelas Alexia karena dirinya berasal dari kelas bawah. Alexia pun memberitahu kalau dia sudah merekomendasikan Chit dan meminta satu kursi di sana. Guru mereka yang bernama Zenon memperkenalkan Chit kepada anak-anak di kelas atas. Pada pelajaran itu, setiap murid diminta bertarung menggunakan pedang. Saat Alexia menggunakan pedangnya untuk bertarung, Chit menyadari bahwa pergerakan garis itu sangat lambat. Beberapa saat kemudian, Zenon datang dan mengakhiri pelajaran tersebut. Alexia pun menghampiri Zenon dan memberitahu keputusannya untuk berkencan dengan Chit. Saat itu, Chit pun mendengar pembicaraan keduanya dan mengetahui bahwa Zenon adalah tunangan Alexia. Dia pun tidak peduli dengan pembicaraan tersebut dan memutuskan keluar dari lapangan. Sore harinya, Alexia menawarkan Chit mampir ke Mitsugoshi saat pulang. Dia pun menyetujui ajakan tersebut dan memastikan alasan Alexia berkencan dengannya untuk menjadi pengoceh karena tidak ingin bertunangan dengan Zenon. Gadis itu sengaja memilih murid dari kelas bawah agar mudah dikendalikan. Alexia pun membenarkannya dan Chit memberitahu kalau dia tidak ingin terlihat menonjol dan terlibat jauh dalam masalah Alexia dan juga Zenon. Alexia mengancam kalau dia akan membeberkan taruhan yang dilakukannya dengan Flaug dan juga Jagger agar merusak reputasi Chit. Dengan begitu, Chit tidak akan pernah memiliki kedamaian di akademi. Tapi Chit tidak mempermasalahkannya dan mengatakan bahwa reputasinya telah rusak. Namun dia merasa jauh lebih baik daripada Alexia. Gadis itu pun mengabaikan ucapan tersebut dan tetap meminta Chit tetap berpura-pura menjadi pacarnya. Dia pun melempar koin dan langsung dipungut oleh Chit. Menyadari kalau dirinya akan mendapat bayaran atas peran pacar pura-pura, Chit pun tidak keberatan demi mengakomodasi kegiatan penguasa bayangannya. Hari demi hari berlalu dan Chit melakukan banyak hal di akademi bersama Alexia. Seluruh murid di sana membicarakan Chit dan sebagian merasa iri. Saat mereka berjalan di koridor, Zenon berdiri tidak jauh dari mereka. Sementara Alexia terlihat kesal dan Zenon hanya mengawasi mereka sekilas tanpa melakukan apapun. Di kereta, Alexia mengungkapkan kekesalannya terhadap Zenon. Sepanjang ocehan garis itu, Chit hanya menyetujuinya dengan malas. Setelah bersama Alexia selama beberapa waktu, Chit tahu bahwa garis itu hanya berlaga anggun di depan orang lain. Namun di balik itu, Chit menganggap kalau mulut Alexia seperti kebun binatang. Dia tidak berniat membantah apapun yang diucapkan Alexia karena tahu kalau hal itu hanya akan membuang energi. Mereka pun turun dan pergi ke kota untuk membeli es krim. Chit mengatakan kalau Tuan Putri seharusnya tidak perlu mengantri. Alexia membenarkan dan memberitahu kalau tujuannya datang ke tempat itu adalah menunjukkan hubungan mereka kepada publik. Chit kemudian menanyakan alasan Alexia menolak pertunangannya dengan Zenon. Alexia pun memberitahu kalau dia membenci semua hal sempurna yang ada pada diri Zenon. Dia mengatakan kalau dirinya melihat laki-laki berdasarkan kekurangan mereka dan menganggap hal itulah yang membuat Chit terlihat indah di matanya. Chit pun menerima itu sebagai pujian dan menangkap koin yang diberikan Alexia sebagai bayaran. Saat hari telah beranjak sore dan mereka kembali pulang, di dalam kereta Alexia mengungkapkan dirinya ingin mengejar kemampuan berpedang kakaknya yang bernama Iris. Namun meskipun telah berlatih setiap hari, ilmu pedangnya hanya dianggap sebagai kemampuan pedang biasa. Chit pun mengungkapkan, meski begitu dia menyukai teknik pedang yang dimiliki Alexia.
Gadis itu memberitahu kalau Iris juga mengatakan hal yang sama kepadanya setelah dia mengalami kekalahan yang memalukan di festival Bunsin. Namun Iris tidak mengerti betapa menyedihkannya perasaan Alexia. Chit pun menjelaskan bahwa dia bukan orang yang hebat dan tidak peduli jika seseorang membunuh 1 juta orang, tetapi ada hal-hal yang orang anggap tidak berharga. Namun baginya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Itu sebabnya dia menyukai teknik pedang Alexia. Tiba-tiba, Alexia pun menghunus pedangnya dan menanyakan maksud ucapan tersebut. Chit menyatakan kalau dia marah ketika orang-orang tidak menyukai hal-hal yang dia sukai. Saat itu kereta pun berhenti dan Alexia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Chit menduga kalau itu adalah akhir dari hubungannya yang tidak diinginkan. Keesokan harinya dalam perjalanan ke akademi, Flaug dan juga Jagger menanyakan perkembangan hubungan Chit dengan Alexia. Zenon berdiri di gerbang dan menghadang mereka. Dia memberitahu kalau Alexia tidak kembali ke rumah sejak semalam dan menduga kalau sebagai kasus penculikan. Chit pun ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi orang terakhir yang berhubungan. Di sel sebelah, seorang gadis manusia yang bermutasi, darah Alexia dicuri oleh seorang ilmuwan kultus yang mengklaim kalau itu mengandung DNA iblis. Chit pun disiksa oleh para kesatria untuk mengetahui lokasi Alexia. Tetapi setelah melatih dirinya sendiri untuk menahan rasa sakit, dia berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan tetapi tidak bersalah. Setelah 5 hari, Putri Iris memerintahkan agar Chit dibebaskan. Alpha pun muncul kembali ke Chit dengan berita bahwa mereka harus memantau kultus sambil meningkatkan pengaruh Shadow Garden. Chit pun terkesan karena Alpha dan rekan-rekannya Shadow masih sesekali berkunjung untuk melakukan permainan peran dengannya. Tanpa disadari, Shadow Garden benar-benar telah menjadi organisasi yang kuat. Alpha pun berencana menyelamatkan Putri Alexia dengan 114 prajurit setia. Chit ikut bermain untuk menghibur dirinya sendiri karena dia tahu Putri Alexia benar-benar telah diculik. Tetapi dia malah secara keliru percaya bahwa itu adalah kesatria yang korup dan 114 tentara hanyalah aktor latar belakang yang disewa oleh Alpha. Dalam serangan besar-besaran, Chit pun membunuh para kesatria yang menyaksikan saat pasukannya mencari Putri Alexia. Ilmuwan mati-matian menyuntikkan darah Putri Alexia ke gadis mutan yang menjadi iblis, lantas membunuh ilmuwan tersebut dan kemudian membunuh Putri Alexia. Dia bertemu dengan Zenon yang mengungkapkan bahwa dia memberikannya ke kultus sehingga mereka akan mengatur agar dia dipromosikan menjadi kesatria berpangkat tinggi. Putri Alexia pun menyerang tetapi Zenon dengan mudah mengalahkannya dan Chit tiba-tiba muncul. Zenon pun mengidentifikasi Chit sebagai orang di balik serangan baru-baru ini terhadap kultus. Dia pun mengumumkan dirinya sebagai salah satu anggota dari kultus itu. Gadis iblis itu mengamuk di kota dan melawan Putri Iris. Alpha mengungkapkan dirinya kepada Iris sebagai anggota Shadow Garden dan mengalahkan gadis iblis itu lalu menghilang. Sementara Chit mendominasi Zenon dalam duel. Putri Alexia yang tidak tahu kalau dia adalah Chit di bawah penyamarannya mulai terpikat dengan gaya pedangnya yang merupakan inti dari gaya yang dia cari sepanjang hidupnya. Zenon pun menelan pil dan mengubahnya menjadi demit. Tetapi dengan menggunakan prinsip ledakan nuklir, Chit pun memicu bom ajaib yang melarutkan segala sesuatu dalam radius ledakan menjadi atom. Hal itu mampu membunuh Zenon dan menghancurkan sebagian besar kota yang dievakuasi. Putri Alexia bersatu kembali dengan Iris yang baru saja bertekad untuk menguasai gaya pedang pilihannya. Putri Alexia pun menawarkan untuk menjadi pacar aslinya pasca kematian Zenon. Tetapi ketika dia tiba-tiba menolaknya, dia menghukumnya dengan keras. Alpha kembali untuk menyelidiki kelompok yang menyamar sebagai Shadow Garden saat melakukan kejahatan. Iris pun memerintahkan penyelidikan kerajaan penuh ke Cult of Diablos dan juga Shadow Garden. Di sisi lain, Chit bertemu dengan seorang gadis berambut merah muda. Shadow Garden palsu mulai melakukan pembunuhan. Peninggalan kultus ditemukan sehingga Putri Iris memberikannya kepada siswa berambut merah muda yaitu Seri. Dia adalah sang peneliti kerajaan yang paling cemerlang.
Teman Cheat yaitu Po dan juga Skell membawanya ke departemen store baru di mana terungkap bahwa bawahan Cheat yaitu Gamma membuka toko tersebut untuk mendanai Shadow Garden dengan cabang yang ada di setiap kota di dunia. Cheat pun merasa terkesan, tetapi sekali lagi yakin kalau Gamma sedang bermain peran. Dia tidak menyadari bahwa dia memiliki lusinan toko dan menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Dia juga bertemu dengan Nu, Shadow terbaru. Dalam perjalanan pulang, Cheat pun melihat Putri Alexia melawan beberapa pembunuh. Dia pun menyelamatkan Alexia dan membantai para pembunuh itu dan menyerahkan satu orang yang selamat kepada Nu untuk diinterogasi. Di tempat lain, bos si pembunuh yaitu Gaun Knight menginformasikan bahwa mereka menemukan relik tersebut. Alexia menegaskan kalau Shadow Garden bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Meskipun begitu, Iris tetap bersikeras bahwa mereka adalah musuh kerajaan. Menggunakan coklat dari toko Cheat, Skell pun menembak seorang gadis tetapi dihukum oleh tunangannya. Po juga nembak seorang gadis tetapi ditangkap karena dianggap penguntit. Cheat pun memutuskan untuk memberikan coklat yang tersisa kepada siapa saja yang kebetulan orang itu adalah Seri. Ayah angkatnya, wakil kepala sekolah Ruslan, memberitahu Seri yang naif bahwa coklat itu mungkin dimaksudkan sebagai pengakuan cinta dan memutuskan jawabannya dengan cepat agar tidak membuat Cheat menunggu. Nu pun memberitahu Cheat bahwa pembunuh yang dia interogasi adalah tipikal prajurit kaki kult, yaitu anak yatim piatu yang dicuci otak dengan obat-obatan dan sihir. Salah satu prajurit tersebut yaitu Rex ada di kota dalam misi kult. Cheat pun sibuk karena Skell dan juga Po telah memasukkannya ke turnamen pedang akademi untuk mengesankan para gadis. Nu salah paham dan mengira kalau Cheat berencana untuk berurusan dengan Rex saat festival. Di festival, Cheat pun berduel dengan Presiden Mahasiswa Putri Rose. Dia masih bermain peran sebagai pahlawan rahasia yang menyembunyikan keahliannya, dan dia juga berpura-pura cedera berulang kali. Wasit pun akhirnya menyatakan kalau Rose sebagai pemenang, tetapi dia terkesan dengan semangat juang Cheat. Seri meminta Cheat untuk berteman sebelum mereka mempertimbangkan untuk berkencan. Meskipun begitu, Cheat benar-benar lupa siapa Seri dan memutuskan untuk menghindarinya. Seri pun bertanya kepada Putri Alexia tentang hubungannya dengan Cheat dan senang ketika Alexia mengungkapkan bahwa hubungan mereka cuma palsu. Meskipun begitu, Putri Alexia diam-diam membuat gadis lain tertarik kepada Cheat. Pemilihan diumumkan untuk mengisi kursi OSIS yang kosong. Gaun Knight mendirikan penghalang anti-sihir yang memungkinkan Shadow Garden palsu untuk merebut akademi. Rose mencoba untuk melawan, tetapi tanpa sihirnya dia hampir terbunuh. Dan Cheat yang terluka pun dengan sembrono bergegas untuk melindunginya. Cheat pun sangat senang dengan kesempatan untuk terlihat keren melawan teroris dan menyelamatkan Rose untuk tampil heroik. Rose pun keliru dan mengira Cheat mengorbankan dirinya karena dia mencintainya. Para siswa pun dibawa ke auditorium dan Cheat diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri. Rex pun menyerang Seri untuk mengambil relik, tetapi Kesatria Merah Iris membantunya melarikan diri. Cheat mulai membunuh teroris dan menyelamatkan Seri. Seri pun mengidentifikasi relik yang menghasilkan penghalang Eye of Avarice yang menyerap sihir dan meledak setelah penuh. Cheat pun menyimpulkan kalau kultus tersebut menggunakan Eye untuk membunuh para siswa dan mencegah mereka menjadi kesatria. Peninggalan yang Seri teliti adalah unit kontrol Eye dan dia berharap bisa menghentikan ledakan. Membutuhkan alat dari kamarnya, Cheat pun menjadi sukarelawan untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Rex memperingatkan Gaun Knight kalau seseorang sudah membunuh orang-orang mereka, dan Gaun Knight curiga kalau itu adalah Shadow Garden yang asli. Terungkap tujuan sebenarnya Gaun Knight adalah untuk dikembalikan ke Knights of Ron. Nu melihat satu-satunya Crimson Knight yang masih hidup adalah Marco, mantan tunangannya, dan tergoda untuk membunuhnya. Cheat pun menghadang Nu dan rekan-rekannya untuk menyerang teroris sampai Seri menyiapkan relik kendali. Nu pun memutuskan untuk membiarkan Marco hidup.
Seri pun mengaktifkan rally control dan menonaktifkan Ai dan penghalangnya. Cheat tiba dengan menyamar sebagai Eminent in Shadow, sementara pasukannya di Shadow Garden mulai membantai para teroris. Putri Iris sangat marah karena tampaknya Shadow Garden bertanggung jawab atas serangan itu. Cheat pun menemukan gaun Knight dan membakar penelitian Seri dan mengungkapkan bahwa dia adalah Ruslan, ayah angkat dari Seri. Ruslan pun menjelaskan bahwa dia pernah menjadi ahli pedang, sampai suatu penyakit melemahkannya. Percaya karena Ai bisa menyembuhkannya, dia pun menjalin hubungan dengan wanita dan mempelajarinya, yaitu Ibu Seri. Ketika dia terlalu takut untuk melanjutkan penelitiannya, Ruslan pun membunuhnya dan mengadopsi Seri sebagai pion untuk menyelesaikan penelitian yang dibutuhkan. Ruslan menggabungkan Ai dengan peninggalan kontrol dan mendapatkan kembali keterampilan pedangnya yang hilang. Cheat masih merupakan pendekar pedang yang lebih baik, jadi Ruslan menyombongkan diri bahwa dia telah menjebak Shadow Garden untuk semua kejahatannya. Tidak peduli, Cheat pun membunuh Ruslan dan disaksikan oleh Seri. Kerajaan lantas menganggap Shadow Garden sebagai organisasi teroris. Seri kemudian memberitahu Cheat bahwa dia akan merindukannya. Tetapi dengan kematian Ruslan, dia telah memutuskan untuk pindah ke Akademi Penelitian Ilmiah untuk mengejar tujuan barunya. Cheat pun bertanya apa tujuan barunya itu. Dia bersikeras kalau itu adalah rahasia, tetapi aura gelapnya menunjukkan kalau tujuan barunya itu adalah jahat. Cheat pun dihubungi oleh Alpha dan meminta dia untuk mengunjungi kota suci Linwurm. Beta, Epsilon, dan juga Nu juga menerima misi dari Alpha. Alexia dan juga Iris mengunjungi departemen store Cheat karena mereka juga mengunjungi Linwurm untuk ujian Dewi. Adegan pun berganti ke masa lalu dan menunjukkan momen setelah mengalahkan Ruslan. Cheat pun berpura-pura selamat secara kebetulan lantas menyelamatkan Ross. Ross pun bersumpah untuk menerima perasaannya dengan menjadi kekasihnya. Dia bahkan menemani Cheat dan enggan ke Linwurm. Cheat pun mengungkapkan kalau agama mayoritas Linwurm adalah pemuja Dewi Beatrix yang memberdayakan 3 pahlawan legendaris. Ross berharap jika Cheat memenangkan ujian, ayahnya mungkin mengizinkan mereka untuk menikah. Cheat pun secara keliru percaya bahwa dia mencoba mengubahnya untuk menyembah Beatrix dan menghindari usahanya untuk merayunya. Di Linwurm, Cheat melihat Beta dalam personanya sebagai penulis populer Natsume. Dia pun menjadi terkenal dengan menerbitkan cerita yang berasal dari kehidupan masa lalunya, seperti Cinderella, Romeo dan Juliet, dan juga Star Wars. Beta pun menyerahkan penghargaan misi untuk Cheat yang diberi kode dalam bahasa kuno. Di sisi lain, seorang pemuja membunuh Uskup Agung Drake dari gereja Beatrix, dan sementara Epsilon membunuh salah satu anak buahnya, si pembunuh kabur. Cheat pun mengunjungi sumber air panas dan bertemu dengan Putri Alexia. Di sana, Putri Alexia menjelaskan bahwa ujian Dewi melibatkan para penantang yang berduel dengan roh pejuang terkenal. Putri Alexia sibuk dengan pembunuhan Uskup Agung dan meminta Cheat untuk membantu dengan bergabung dengan Crimson Knight. Namun permintaan itu ditolak oleh Cheat, lantas dia pergi dengan acuh tak acuh. Investigasi Putri pun dibatalkan oleh Uskup Agung sementara Nelson, yang kebetulan menjadi tersangka utama Alexia dalam pembunuhan Drake. Putri Alexia pun bertemu dengan Beta dalam persona Natsume-nya, dan mereka berdua langsung tidak menyukai satu sama lain. Banyak pejuang yang dipermalukan ketika tidak ada pejuang terkenal yang muncul untuk berduel dengan mereka, menyiratkan bahwa mereka adalah lawan yang tidak layak. Cheat pun tiba-tiba diumumkan sebagai penantang berikutnya, dan biaya masuknya diam-diam dibayar oleh Ross untuk menunjukkan potensi Cheat kepada ayahnya. Untuk menghindari mengekspos kekuatannya atau mempermalukan dirinya sendiri dengan memalsukan kekalahan yang memalukan, Cheat pun tampil di ujian sebagai The Eminence of Shadow. Kehadirannya memunculkan Aurora, sang penyihir bencana. Menurut Nelson, Aurora adalah penyihir terkuat dalam sejarah. Putri Alexia pun menyadari jika Aurora bermanifestasi di hadapan The Eminence, ada kemungkinan bahwa dia adalah orang paling berbahaya di dunia. Cheat pun mengalahkan Aurora, tapi kecewa karena duelnya terlalu mudah. Dia pun minggat dan penghalang arena tiba-tiba runtuh dan mantra pemanggilan baru diaktifkan sebagai tanggapan atas tindakan Cheat.
Cid pun memutuskan untuk memasuki lingkaran dan menghilang. Alpha muncul bersama Shadow Garden lainnya dan menculik Nelson dan semuanya masuk ke security juga. Putri Alexia dan juga Ross juga masuk. Alpha mengungkapkan bahwa dia adalah peri dan keturunan Oliver, pahlawan yang memotong lengan kiri Diablos 1000 tahun lalu. Cid bertemu dengan Aurora yang dipenjara yang telah terperangkap selama 1000 tahun. Cid pun membebaskannya dan dia mengungkapkan Sentuari sebenarnya adalah penjara besar yang menyimpan kenangan setiap pahlawan masa lalu. Jika mereka menghancurkan inti magis Sentuari, Aurora dan ingatan lainnya akan dihapus. Saat mereka melewati kenangan, Cid dan juga geng Shadow mempelajari kultus yang dulu menggunakan Sentuari untuk bereksperimen kepada gadis yatim piatu dengan darah Diablos untuk membangkitkannya. Sebagian besar pun meninggal, tetapi beberapa seperti Oliver menjadi pahlawan yang kuat. Kini terungkap bahwa eksperimen lengan Diablos menghasilkan pil yang mengubah orang menjadi setan. Tetapi setahun sekali menghasilkan 12 manik-manik yang memberikan 1 tahun keabadian penuh kepada 12 pemimpin kultus, yaitu Knight of Ron. Salah satunya adalah Nelson yang membantu menciptakan mani-mani pertama 1 milenium lalu. Nelson pun berubah menjadi iblis dan dengan kendalinya atas tempat suci, dia menyebarkan semua orang ke berbagai kenangan dan membuat salinan dirinya untuk melawan semua geng Shadow. Mereka pun memasuki arsip Sentuari dan mencari catatan eksperimen kult. Cid dan juga Aurora mencapai inti Sentuari. Delta pun mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan level mengamuk dan memungkinkan dia untuk membunuh ratusan salinan Nelson bahkan tanpa sihir. Inti disegel di balik rantai yang hanya bisa dipotong oleh pedang sihir di dekatnya. Saat Cid mencobanya, dia tidak bisa menggunakannya karena pedang itu hanya bisa ditarik oleh keturunan pahlawan. Nelson pun memanggil Olivier untuk bertarung untuknya, tetapi Epsilon muncul dengan semua penelitian kultus sehingga semua geng Shadow tiba-tiba berteleportasi keluar dari Sentuari bersama Alexia dan juga Ross untuk meninggalkan Nelson yang kebingungan. Saat Cid masih berada di dalam Sentuari, Nelson pun memerintahkan Olivier untuk membunuhnya. Mereka pun melakukan duel, tetapi Cid kecewa karena Olivier patuh tanpa berpikir, bisu dan tanpa kepribadian. Karena itulah menurut Cid pertarungan itu membosankan. Aurora memutuskan untuk melindunginya sebagai rasa terima kasih karena sudah memberikan kenangan baru pertamanya dalam 1000 tahun. Cid pun kesal dengan anggapan kalau dia kalah dan mengklaim kalau dia telah memperhatikan dengan seksama dan telah menemukan salah satu rahasia Sentuari. Olivier pun menusuk Cid tepat di jantungnya, tetapi dia tersenyum dan mengungkapkan salah satu matanya telah berubah warna. Cid pun meraih Olivier dan membunuhnya dengan giginya, mengungkapkan kepada Nelson yang tercengang bahwa dia membiarkan Olivier menikamnya dengan cara yang tidak mengenai organnya. Dia juga mengungkapkan rahasia yang dia temukan, yaitu bahwa Sentuari menyerap sihir dari udara. Jadi dengan mengkompres sihirnya menjadi massa pada di dalam matanya, dia bisa menggunakan sihir lagi. Cid pun menyalakan mantra bom atomnya dan mereduksi inti Nelson dan juga Sentuari menjadi atom. Cid bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Aurora dan menciumnya dan berharap suatu saat dia menemukan Aurora yang sebenarnya. Putri Alexia dan juga Ross memutuskan bahwa mereka harus membentuk organisasi rahasia mereka sendiri untuk melawan kultus dan juga Shadow Garden. Sebagai Natsume, Beta pun setuju untuk membantu agar dia bisa memata-matai mereka. Alpha menemukan dari arsip Sentuari bahwa identitas asli Aurora adalah iblis Diabolos. Di tempat lain, Shadow Garden mulai membeli semua properti di kota Maldit untuk membuka pusat perbelanjaan lain. Meski sebenarnya mereka diam-diam berencana untuk mengakses ladang minyak yang berharga. Alexia mengonfirmasi bahwa gereja Beatrix terlibat dengan kultus, tetapi politik mencegahnya menyelidiki lebih lanjut sehingga Iris memutuskan untuk naik lebih jauh ke jajaran Kesatria Merah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan politiknya sendiri. Rencananya pun dimulai dengan memenangkan turnamen festival Bunsin yang akan datang. Ross pun menduga bahwa dia mungkin terinfeksi oleh darah iblis.
Singkat cerita, festival Busin pun tiba dan tentu saja menarik ratusan petarung. Dan Cheat berencana untuk mengejutkan penonton dengan menyamar sebagai orang lemah, tetapi mengalahkan semua orang. Menggunakan riasan slime magis, Gama memberi Cheat wajah yang menyedihkan yaitu Mundaneman, seorang kesatria yang tidak terampil yang mati dalam kemiskinan. Aneros, seorang kesatria asing yang bertarung di pengadilan Dewi, menyaksikan Cheat yang menyamar dan membiarkan dirinya dipukuli oleh seorang pejuang bernama Huinton. Dia pun heran kenapa Cheat tidak menderita luka. Cheat pun mengetahui bahwa petarung yang diunggulkan untuk memenangkan festival adalah Iris, Rose, Aneros, Huinton, dan juga Dark Knight misterius tanpa nama. Rose bertemu dengan Cheat dan memberitahu bahwa ayahnya telah memilih seorang pria bernama Prev Asad untuk menjadi tunangannya dan memaksanya untuk berhenti dari pertarungan pedang. Cheat pun menyarankan agar dia melakukan apa yang membuatnya bahagia dan mencoba untuk rileks sekali. Selama pertarungan pendahuluan, Goldie Gilded, seorang kesatria yang terampil tetapi sombong, menasehati Skell bagaimana mengidentifikasi prajurit yang paling mungkin menang. Tetapi dia kecewa ketika Cheat sebagai Mundane memenangkan pertarungan tanpa bergerak. Hanya pemberitahuan Aneros, Mundane bergerak begitu cepat sehingga dia bisa mengalahkan lawannya bahkan sebelum pertarungan dimulai. Goldie pun mengumumkan bahwa kemenangan Mundane telah menjadikannya lawan Goldie berikutnya. Dan keesokan paginya diumumkan bahwa Rose telah menghilang setelah menikam Prev. Pelarian Rose membuatnya tampak bersalah yang memiliki konsekuensi mengerikan bagi politik antar kerajaan. Alexia pun memutuskan untuk menemukan dan melindunginya, tetapi Beta menghentikannya untuk ikut campur karena dia sudah tahu bahwa Rose bersembunyi di reruntuhan bawah tanah. Cheat bertemu dengan elf bernama Patrick yang sedang mencari keponakannya yang hilang, dan kebetulan sangat mirip dengan Alba. Sebagai Mundane, Cheat pun menghadapi Goldie untuk duel pertamanya dan disaksikan oleh Aneros dan juga Huinton yang sama-sama curiga dengan kemampuan Mundane. Di pertarungan, para penonton syok menyaksikan Mundane yang menghindari serangan pertama Goldie dengan melenturkan lehernya, dan kemudian menyebabkan sihir serangan Goldie sendiri meledak ke belakang dengan sekali bersin. Hal itu sukses membuat Goldie menjadi pingsan. Terlepas dari metodenya yang tidak biasa, Aneros ragu bahkan dia bisa meniru gerakan Mundane. Saat bertemu dengan Prev Asad, Iris pun menyadari bahwa Rose tidak melakukannya sama sekali dan dia memiliki aura jahat terhadap ayah Rose, yaitu sang raja. Di sisi lain, Mundane berhasil mengalahkan Huinton dan menjadikan Aneros lawannya keesokan harinya. Aneros pun mencoba mengintimidasinya sampai Mundane mengungkapkan bahwa dia memakai baju besi yang beratnya lebih dari 1 ton, namun masih bergerak terlalu cepat bagi orang yang mengikuti gerakannya yang sebenarnya. Sementara itu, Rose terus menghindari tentara yang dikirim untuk mengejarnya. Terlihat kakak perempuan Cheat yaitu Claire berkunjung, tetapi dia menghindarinya dengan pura-pura bergabung dengan Skell saat berburu Rose untuk mendapatkan hadiah besar. Cheat sebenarnya menghormati Rose karena mempertaruhkan segalanya untuk menghadiri pernikahan yang tidak diinginkan. Cheat sengaja mendengarkan lagu piano Moonlight Sonata dan menemukan Epsilon memainkannya. Epsilon pun menjelaskan bahwa dia dapat mengembangkan koneksi yang berguna di kerajaan Oriana dengan menyamar sebagai pianis yang terampil. Putri Alexia dan juga Beta mencurigai Rose melarikan diri setelah menemukan fakta bahwa Prev adalah seorang pemuja yang menggunakan sihir untuk mencuci otak raja. Jadi mereka pun masuk ke bawah tanah untuk menemukannya. Rose yang lebih menderita karena darahnya yang terinfeksi mempertimbangkan untuk menyerah agar tidak menyeret Oriana ke dalam perang. Dia tiba-tiba mendengar sonata dan menemukan Eminence sedang bermain piano di bawah tanah. Dia menyadari kalau dia tidak bisa menyerah dan karena itu Eminence pun menyembuhkan darahnya dan memberikan kekuatannya sebelum menghilang. Prajurit kultus pun menemukan Rose, tetapi dia membunuh mereka dan memutuskan untuk mengakhiri kemitraannya dengan Putri Alexia dan juga Beta untuk bertarung sendirian.
Hal itu membuat Happy Beta yang yakin kalau ini adalah tujuan Cheat selama ini. Cheat senang kalau dia bisa melakukan dengan dramatis bermain piano bawah tanah untuk mengesankan Ross. Dia pun kembali ke rumah dan menemukan Claire dengan keras kepala menunggu sepanjang hari untuk kepulangannya. Setelah dengan sadis menghukum Cheat karena mengabaikannya, Claire pun mengungkapkan bahwa dia telah menggantikan Ross di festival dan memaksa Cheat untuk mengawasinya dari tempat duduk VIP. Cheat pun duduk di samping Iris dan meminta maaf atas insiden Xenon. Mereka pun membahas tentang pesaing Dark Knight yaitu Beatrix sang Dewi Perang Elf, juara pertama festival itu. Cheat pun menyadari kalau Beatrix adalah Bibi Alba. Cheat pun menyelinap pergi untuk mengenakan penyamaran mundanenya untuk berduel dengan Anna Ross. Prev pun duduk di samping Iris yang membencinya. Prev yakin kalau Ross akan kembali dan menikah dengannya. Dia juga menyarankan dia tertarik untuk memperkerjakan prajurit yang kuat, terutama adalah prajurit seperti Anna Ross. Di arena, Anna Ross mencoba menyamai kecepatan Mundane, tetapi dia dikalahkan. Putri Iris bertekad untuk mengalahkan Mundane di pertandingan berikutnya. Prev pun telah menyelidiki Mundane meskipun dia yakin kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Shadow Garden yang semuanya perempuan. Anna Ross pun berterima kasih kepada Mundane karena telah menunjukkan kepadanya bahwa dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Dia pun mengundangnya untuk bekerja untuk pemerintah negaranya, tetapi Mundane menolak. Cheat berharap untuk mengalahkan Iris sehingga dia bisa menjadi legenda dengan menghilang secara misterius setelah kemenangan. Cheat pun duduk di samping Putri Iris dan juga Beatrix untuk menonton pertandingan Claire berikutnya. Prev terus membius Raja dan berharap Ross akan mencoba menyelamatkannya. Dia juga berencana agar Raja secara terbuka membunuh ayah Iris dan juga Putri Alexia, yaitu Raja Midgar. Hal itu dilakukan untuk menyebabkan perang. Claire pun memenangkan pertandingannya dan dengan marah mencari Cheat karena dia tidak menontonnya lagi. Iris pun berduel dengan Mundane. Mundane melucuti dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Ross pun menyusup ke arena VIP dengan bantuan dari Shadow Garden dan Prev marah saat dia membunuh ayahnya sendiri. Namun ternyata ayahnya menunjukkan rasa terima kasih karena dibebaskan dari kendali Prev. Ross berniat untuk bunuh diri, tetapi Mundane menghentikannya. Dia membunuh orang-orang Prev dan melepaskan penyamarannya. Dia pun mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah Eminence in Shadow selama ini. Ross pun menyadari bahwa Eminence juga adalah anak laki-laki yang dia kenal sebagai stylist Ruffian Slayer. Dia mengungkapkan bahwa ketika Cheat melatih dirinya sendiri sebagai seorang anak, dia membunuh para bandit yang kebetulan baru saja menculik Ross. Dialah yang menginspirasi Ross untuk belajar ilmu pedang. Menyadari kalau dia belum bisa mati, Ross pun kabur. Beatrix ingin melawan Mundane karena sadar bahwa dia adalah seorang teroris yang dicari. Duel keduanya pun berlangsung. Shadow melawan Beatrix, namun dia mulai berada di belakangnya dengan mudah. Sementara dia hampir tidak berhasil menyadarinya tepat waktu dan memblokir serangannya. Iris pun muncul dan menyatakan kalau dia ingin bergabung dengan pertarungan itu. Dia menarik pedang pisau dan Shadow menyadari bahwa pedang itu adalah pedang Mithril dengan rune kuno. Iris merasa kesal dan mengubah bilahnya menjadi pedang api besar dan mengayunkannya ke Shadow. Namun Shadow dengan mudah mengelak dan menyatakan bahwa dia memiliki visual yang bagus dan lebih cocok untuk festival yang spektakuler. Beatrix pun kemudian menyerang dan Shadow melanjutkan pertarungannya dengan Iris yang bergabung bersama Beatrix untuk melawan Shadow. Pertarungan mereka pun berlanjut ke seluruh kota dan keduanya berhasil mendorongnya menuju konstruksi di sebuah gedung. Shadow pun mengambil dua linggis dan memblokir serangan Iris dan Beatrix. Saat mereka terus bertarung, mereka pun berakhir di atas kereta, di mana Shadow menyuruh mereka berhati-hati agar tidak jatuh. Sementara itu, Ross telah melarikan diri dari stadion dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Alpha pun muncul dan memberitahu bahwa dia memiliki dua pilihan untuk terus bertarung sendirian atau bertarung bersama Shadow Garden. Ross pun bertanya apakah mereka berniat untuk menyelamatkan kerajaan Oriana.
Alpha menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk membantunya saat ini, dan jika dia ingin menyelamatkan kerajaannya, maka dia harus menunjukkan kemampuannya. Berpikir sejenak, Ross pun memutuskan untuk bergabung dengan Shadow Garden. Saat mereka bertarung, Beatrix bertanya-tanya apakah dia dan Shadow pernah bertemu sebelumnya. Shadow pun menyatakan bahwa dia mengingat lawan yang kuat, tetapi bertanya-tanya apakah mereka cukup kuat baginya untuk mengingat mereka. Dia pun melompat ke sungai dan menggunakan sihir. Dia mengendalikan air dan menembakkannya ke arah mereka. Tetapi memperhatikan bahwa sihir tidak mengalir dengan baik di air biasa. Shadow pun menendang Iris ke sungai, tetapi saat Beatrix menyerangnya, dia berhasil mematahkan linggisnya. Saat mereka terus bertarung, mereka pun mencapai menara tempat Shadow berada di belakang Beatrix, tetapi dia memblokirnya dengan mudah. Shadow pun memberi selamat dan menyatakan bahwa dalam keterampilan pedang mereka hampir sama, namun penggunaan sihirnya tidak sebaik itu. Iris kemudian menyerang, tetapi Shadow memblokir serangannya dengan tinjunya. Iris pun memberitahu Beatrix bahwa dia akan melumpuhkannya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dan kemudian Beatrix dapat menjatuhkannya. Iris pun menyerang Shadow dan saat mengayunkan pedangnya, dia pun melepaskannya dan mencoba untuk menangkap Shadow. Namun Shadow menendang dagunya dengan lututnya. Shadow pun mencoba untuk pergi, tetapi garis-garis itu berhasil berdiri dan Iris mengatakan bahwa sekarang setiap kesatria di kota seharusnya sudah dikerahkan. Dia telah mengubah seluruh kerajaan menjadi musuhnya dan tidak ada tempat yang bisa dia tuju. Namun yang mengejutkan mereka, Shadow malah mulai tertawa gila dan kemudian menyatakan kalau dia tidak lari karena tidak ada alasan untuk itu. Shadow pun mengaktifkan kekuatannya, menutupi sebagian besar kota dan menyatakan bahwa waktu bermain telah berakhir. Melihat kekuatannya, garis-garis itu pun terpana. Shadow mulai melemparkan serangan atomik miliknya, tetapi berhenti sebelum akhirnya dia pergi. Melihat itu, Iris pun berlutut dan menangis. Di kerajaan Oriana, Mordred menyampaikan kekecewaannya terhadap Prev sampai-sampai dia terpaksa meminta maaf kepada atasannya tentang kegagalannya itu. Prev juga memberitahu bahwa selama kultus memegang keluarga kerajaan, Ross tidak akan bisa bersembunyi. Ditambah situasi Oriana yang sudah sangat kacau dengan hilangnya raja mereka. Prev yakin kalau Ross tidak bisa mengabaikannya dan pasti akan kembali. Mordred pun berkata semoga begitu dan memberitahu Prev untuk tidak terlalu mengecewakannya. Beatrix meninggalkan kota dan kecewa karena dia tidak dapat menemukan yang dia cari. Dia pun memberitahu Iris untuk tidak menganggap kekalahannya terlalu serius karena ada banyak hal yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Saat kerajaan Midgar mencari Shadow, Beta menebak bahwa itu adalah rencana Shadow untuk membuat mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak terlibat dengan hal-hal yang terjadi di kerajaan Oriana. Karena Shadow secara aktif melibatkan dirinya, mereka memutuskan untuk bergegas dan menyelesaikan masalah dan mengirim lebih banyak personil untuk menyelidiki kota tanpa hukum dan terus mengawasi aliansi perusahaan utama. Dengan dimulainya masa sekolah baru, Chit bertanya-tanya di mana Hyoro. Po menjelaskan kalau Hyoro mengambil pekerjaan jangka panjang. Po pun menyesal karena dia berada di luar kota saat Demon Shadow muncul. Sementara itu, Ross dan juga Alpha mencapai wilayah Baron Kageno. Alpha kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang menuju melewati gunung dan masuk lebih dalam ke hutan. Ross pun terkejut saat binatang ajaib memenuhi wilayah tersebut. Alpha memberitahu ketika Shadow mengunjungi pegunungan, dia pun melawan Miss Dragon. Naga yang kalah kemudian mengakui kalau Shadow sebagai penguasa wilayah tersebut dan meniupkan napas naga kepadanya. Ketika mereka mencapai tujuan, Alpha menjelaskan bahwa tempat itu adalah kota kuno Alexandria yang merupakan markas operasi Shadow Garden. Alpha pun membawa Ross ke Lambda dan menjelaskan bahwa Ross adalah rekrutan baru dan meminta Lambda melatihnya. Lambda pun menelpon 664 dan juga 665 dan memberitahu keduanya bahwa dia memasukkan rekrutan baru ke dalam pasukan mereka dan menyebut Ross sebagai nomor 666.
Lambda kemudian memotong pakaian Rose, memberitahu bahwa dia sekarang bukan siapa-siapa dan membuang nama, pakaian, dan segalanya untuk menjadi prajurit murni dan tidak tercemar. Rose pun menyaksikan dengan ngeri saat bungkus burger yang Chit berikan kepadanya tercabik-cabik sebelum meraung putus asa. Kembali ke reruntuhan bawah tanah, Shadow memainkan Moonlight Sonata saat bulu-bulu putih berterbangan di atasnya. Dia mengatakan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan rencananya. Setelah menyelesaikan permainannya itu, Shadow pun pergi dan sehelai bulu hitam jatuh di atas piano. Cerita selanjutnya dibuka dengan memperlihatkan Shadow, pemimpin pengendali bayangan alias si pembunuh dalam gelap. 金のこと、この件は任せろ。 Lantas Shadow dan juga para antek-anteknya membicarakan masalah penting. Hanya saja, para wanita tidak ingin sang tuan terjun langsung pada medan tempur. Namun Tuan Shadow sangat antusias dan dia penasaran karena wajib turun ke TKP. Sehingga Shadow pun mulai bersiap untuk kejadian menarik berikutnya. 所詮月が赤いだけ。 Scene kemudian berakhir ke petualang yang sedang menjelajah. Namun mereka dihadang oleh penjaga gerbang yang merupakan iblis putih. Awalnya kedua petualang itu begitu sombong bisa mengalahkan iblis putih. Namun setelah tahu si penjaga adalah iblis putih yang ditawan, mereka pun menjadi ketakutan. Bahkan iblis putih melancarkan serangan untuk memberikan pelajaran kepada kedua petualang nakal. Di sisi lain, Chit bersama kakaknya yaitu Claire telah tiba di kota tanpa hukum. Tampak terjadi kekacauan di kota, namun dia sudah biasa. Dikarenakan bebas tanpa hukum, para warga bebas saling menyerang. Bahkan kota tanpa hukum menyimpan banyak cerita unik, apalagi di sana bertebaran mayat hidup, bahkan bangsa vampir yang memimpin kota. Kemudian Claire pun menyeret sang adik, dia sudah sangat hafal dengan watak ceroboh adiknya itu. Kemudian Claire berkata, sebaiknya sang adik berhenti mengoceh dan mengikuti saja. Sehingga Chit pun kesal mengapa sang kakak menyeret dirinya seperti peliharaan. Bukan tanpa alasan Claire memperlakukan Chit seperti itu. Dia hanya khawatir Chit menghilang lagi, padahal kedatangan mereka adalah untuk membasmi vampir. Sehingga Claire takut adiknya menghilang atau bahkan diserang oleh vampir serta mayat hidup. Tentu saja ucapan sang kakak benar, si adik malah menghilang dari penginapan. Hal tersebut membuat Chit menjadi bosan berada di dalam kurungan sang kakak. Lantas Chit telah tiba di pasar dan dia melihat sekeliling dipenuhi oleh mayat hidup yang berkeliaran. Oleh karena itu, Chit hanya menatap mereka dan dia tidak akan mengganggu atau mencoba untuk menyerang. Hanya saja Chit malah diserbu oleh para mayat hidup, sehingga Chit pun diselamatkan oleh Mary, si pembasmi vampir tertua. Lalu Chit pun heran mendengar pembasmi vampir tertua dan dia kebingungan. Hanya saja Chit malah dibawa oleh pasukan Ratu Dara. Faktanya, Ratu Dara atau Elizabeth akan dibangkitkan ketika 1000 tahun berlalu. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba dan membuat para pasukan bersiap. Makanya Chit ditangkap karena mereka membutuhkan darah segar pria muda. Demi menunjang kegiatan pembangkitan Ratu, Chit akan dikorbankan. Sementara Claire kebingungan dan dia sengaja mencari keberadaan sang adik. Hanya saja kamar penginapan Chit malah menghilang. Bahkan di sana ada mayat hidup, sekalian saja Claire membunuhnya. Setelahnya Claire mencari Chit di luar dan dia menemukan mayat sang adik. Namun ternyata itu bukanlah Chit yang asli. Claire diberitahu oleh Mary. Kemudian Claire heran siapa sebenarnya Mary sehingga tahu soal Chit. Di kesempatan itu Mary menjelaskan bahwa Chit telah dibawa ke istana vampir. Setelah mendengar cerita dari Mary, Claire sangat panik sebab sang adik pasti ketakutan diculik oleh vampir. Di sisi lain, Shadow muncul dan dia menyerang para mayat hidup yang akan mengganggu seorang wanita. Hal tersebut membuat si wanita begitu senang karena diselamatkan oleh Shadow. Kemudian, Shadow bergegas pergi melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, para vampir sudah sibuk melakukan persembahan untuk sang ratu, sehingga kedua vampir tersohor itu mengobrol untuk berdiskusi tentang hari pembangkitan. Scene kemudian berada di gerbang kastil yang dijaga oleh iblis putih. Lantas Juggernaut, si pria liar, ingin bertarung dengan Yukime, si wanita iblis rubah.
Lalu iblis penjaga mengatakan, mengapa dua orang kejam datang ke kastil? Sepertinya mereka berdua ingin mengincar Ratu Dara, sehingga iblis putih pun tercengang karena mereka terlalu berani. Kemudian terjadi kehancuran di TKP. Yukime dan juga Juggernaut yang buas telah beraksi. Di kesempatan itu Juggernaut menyerang, namun dia merasakan Yukime tidak terlalu kuat. Kemudian Juggernaut pun beraksi melawan Yukime, dan mereka bertarung dengan sengit. Hanya saja Yukime terlihat tersudutkan sehingga diselamatkan oleh Shadow. Sontak saja Juggernaut kaget mengapa Shadow tiba-tiba muncul. Tapi Juggernaut masih belum takut untuk melawan Shadow. Hanya saja setelah Shadow mencoba menyerang membuat si Juggernaut menjadi ngeri. Akan tetapi Juggernaut tidak menampakkan kekhawatirannya. Setelah bertarung, Juggernaut menyelusuri sekitar. Tampak Claire dan juga Mary lagi mengintip dan mereka berada di gerbang masuk. Namun keduanya merasa aman karena Juggernaut tidak merasakan kehadiran mereka. Akan tetapi Juggernaut malah menyerang Claire dan juga Mary. Dikarenakan telah ketahuan, mereka pun keluar dari persembunyiannya. Lantas Claire dan juga Mary melancarkan serangan. Kemudian Juggernaut menyerang dan dia sudah tidak sabar untuk membiarkan lawannya mati. Langsung saja Juggernaut melancarkan serangan sehingga Claire tercampak. Ketika Mary ingin beraksi, tiba-tiba Juggernaut menyerangnya. Sontak saja Claire terkejut melihat keadaan yang dilalui oleh Mary. Hal tersebut membuat Claire iba dan dia ingin menyelamatkan Mary. Akan tetapi Claire dihentikan oleh Juggernaut dan mereka pun saling menyerang lagi. Hanya saja Juggernaut begitu sombong dan dia meremehkan Claire. Lalu Claire tidak tega menyaksikan Mary yang terluka parah. Oleh karena itu Claire mendekati Mary untuk menyembuhkannya. Namun anehnya, Mary malah menyedot darah Claire. Sontak saja Claire menjadi kaget mengapa Mary melakukannya pada kulit Claire. Alhasil Mary pun bangkit kembali dan dia menyerang Juggernaut. Kebangkitan Mary terlihat nyata, dia dipenuhi dengan kobaran semangat. Di kesempatan itu Mary melancarkan serangan ke arah Juggernaut. Kemudian Juggernaut masih bisa melawan, sehingga Shadow kemudian muncul dan menghajar Juggernaut sekali pukulan hingga tubuhnya terhempas. Lalu Mary dan juga Claire begitu berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada mereka. Setelahnya, Claire dan juga Mary mengobrol, dan si Mary harus menjelaskan tentang dirinya secara detail. Langsung saja Mary mengisahkan kisah masa lampaunya. Faktanya Mary adalah seorang vampir dan dia bekerja sama dengan Elizabeth. Akan tetapi telah terjadi kehancuran sehingga Elizabeth mulai memimpin kota tanpa hukum. Oleh sebab itu pergerakan mulai berangsur membaik. Sehingga Elizabeth pun memimpin kota dan dia menjadi wanita vampir yang ingin hidup berdampingan dengan manusia. Hanya saja semua tidak sesuai dengan kehendak, padahal Ratu Elizabeth ingin keadaan dunia menjadi damai. Di kesempatan itu Ratu membuat kekuatannya menghilang untuk kestabilan rakyat, sehingga para rakyat ikutan membuang kekuatan. Lalu Ratu Elizabeth meninggal sebab terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Dikarenakan Elizabeth tidak bisa mensucikan diri dari kekuatan dan juga kemampuannya yang terus melekat. Hanya saja para vampir lain berhasil karena mereka tidak punya kekuatan lagi. Kekuatan yang semakin besar membuat Elizabeth merajalela di kota, sehingga terjadi banyak permasalahan dan juga bencana. Lalu Ratu Elizabeth meninggal dan dia meminta Mary menjaga semuanya. Namun sialnya, kelompok Crimson muncul menghabisi Mary. Kemudian mereka ingin memanfaatkan Ratu Dara. Kembali ke masa sekarang, Mary meminta maaf kepada Claire karena meminum darahnya, sehingga Claire pun mengiyakan meskipun terkesan aneh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kastil untuk mencari keberadaan Cid. Ketika sampai di perpustakaan, mereka bertemu dengan staf wanita dari Shadow. Alhasil mereka pun berkenalan. Claire heran mengapa para wanita berada di sana. Ternyata para wanita datang untuk mengambil darah dari vampir tertua. Untuk melakukan penyelidikan mereka membutuhkannya. Lantas Claire dan juga Mary bergegas pergi dan mereka harus mencari keberadaan Cid. Sementara pria berjubah lagi asyik menemukan harta karun dan dia begitu takjub melihat tumpukan emas dan juga berlian. Sedangkan Crimson bersiap untuk melakukan persembahan dan juga pembangkitan Ratu Dara. Sebab dia sudah tidak sabar menjadikan Ratu Dara sebagai kekasih. Kemudian Shadow pun menyadari kalau telah terjadi proses pembangkitan.
Selanjutnya Shadow telah tiba di lokasi dan dia mencari bos dari pertarungan tersebut. Namun sejak tadi pertikaian tidak terlalu besar membuat Shadow bosan. Makanya dia bingung buat apa sebenarnya event permainan diselenggarakan tanpa adanya pertarungan dengan bos. Namun Shadow akan membawa pulang emas dan juga berlian yang sudah diambilnya. Kemudian Claire serta Mary mengalami masalah besar dan mereka diserang habis-habisan. Ketika akan kabur, Claire malah diserang oleh Ratu Elizabeth yang telah bangkit. Sontak saja Mary kaget melihat luka parah yang dialami oleh Claire. Hal tersebut membuat Mary shock dan dia pun menghampiri Claire. Hanya saja Claire dibawa terbang oleh Ratu Elizabeth. Alhasil pasukan Shadow datang untuk menyelamatkan Claire. Sebab Shadow akan kecewa jika Claire harus terbunuh. Di kesempatan itu, Beta dan kawan-kawan melancarkan serangan ke arah Ratu Dara. Langsung saja Beta dan kawan-kawan menyelamatkan Claire dari Ratu Dara. Kemudian Delta mengobati luka parah yang dialami oleh Claire. Apalagi tusukan dari serangan Elizabeth menyebabkan Claire menjadi kritis. Lantas Beta mengatakan dia tidak boleh membiarkan Ratu Dara menghancurkan Claire. Sebab kakak dari Tuan Shadow harus pulang dengan keadaan selamat. Sehingga Beta dan juga yang lainnya bisa menyenangkan hati tuan mereka. Oleh karena itu Beta mengatakan dia akan mengurus masalah penyerangan. Sedangkan rekan-rekan lainnya dipastikan tetap melindungi Claire. Di kesempatan itu Elizabeth melancarkan serangan dan dia semakin memperkuat kemampuannya. Sontak saja Juggernaut terkejut karena ternyata Elizabeth seperti monster. Apalagi penyerangan yang disiapkan Elizabeth membuat dirinya terlihat sebagai monster kejam. Akibat dari serangan Elizabeth, dia pun melukai banyak orang yang tidak bersalah. Di kesempatan itu Juggernaut beraksi dan dia penasaran dengan kekuatan dari Elizabeth. Langsung saja Juggernaut menyerang dan dia sudah tidak sabar untuk mengetes kemampuan lawan. Hanya saja tanpa pikir panjang Elizabeth meluncurkan sihir dengan santai. Sontak saja semua orang terkejut karena serangannya dikirim begitu berbahaya. Bahkan Elizabeth melukai dengan begitu sadis hingga Juggernaut terluka parah. Hal tersebut adalah hal yang membahayakan bagi Elizabeth, dibangkitkan dan juga menyebabkan kehancuran lagi. Sedangkan orang-orang telah terluka parah akibat serangan hebat darinya. Akan tetapi Elizabeth tidak merasa bersalah dan dia akan melanjutkan penyerangan sampai puas. Lantas Beta kesal karena Elizabeth malah semakin memperkuat serangannya. Oleh karena itu Beta meminta anggotanya membawa Claire ke tempat aman. Faktanya serangan yang dilontarkan oleh Elizabeth menyebabkan kutukan aneh kepada Claire, sehingga tubuh Claire yang terkena luka hampir meledak. Sontak saja Beta shock menyaksikan kakak dari Shadow dipermainkan. Setelah kejadian tadi malam, Claire dibawa ke ruangan pengobatan dan bertemu dengan Aurora. Tidak lama Claire pun tersadar dan dia terbangun dan merasakan kebingungan, sebab semuanya begitu aneh bagi Claire yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Claire bertanya kepada Aurora tentang identitasnya. Oleh karena itu Aurora menjawab kalau dia yang telah menyembuhkan Claire. Namun Aurora melakukannya demi Shadow yang meminta Aurora untuk menolong Claire. Di kesempatan itu Aurora menjelaskan fenomena yang terjadi kepada Claire. Kutukan yang dialami Claire telah sembuh total. Namun secara tidak langsung, tubuh Claire akan membusuk. Makanya Aurora meminjam kekuatan untuk menetralisirnya. Sehingga Claire dapat disembuhkan meskipun masih ada proses lain. Aurora pun penasaran siapa sebenarnya Shadow. Bahkan Aurora sama sekali tidak mengetahui Shadow. Ketika Aurora menjelaskan hal yang terjadi kepada Claire, tiba-tiba suasana pun berubah. Hal tersebut membuat Claire menjadi panik atas kejadian yang dilihatnya. Mendadak di tangan Claire terdapat tanda sebagai ritual. Kemudian Aurora masuk ke tubuh Claire dan dia akan menyelesaikan tugas dari Shadow. Alhasil Aurora kembali ke pertarungan dan dia akan melawan Ratu Elizabeth. Sontak saja Mary kaget mengapa Claire bangkit dalam wujud yang berbeda. Lantas Beta menyadari bahwa Aurora adalah penyihir bencana yang datang. Di kesempatan itu Beta bertanya tujuan dari Aurora untuk muncul. Langsung saja Aurora beraksi dan dia mengulur waktu dengan melawan Ratu Elizabeth. Alhasil Elizabeth melancarkan serangan ke arah Aurora. Namun dengan mudah Aurora membalikkan serangan kepada Elizabeth.
Hal tersebut membuat tubuh Elizabeth hancur berkeping-keping. Hanya saja Elizabeth memberikan serangan balik kepada Aurora, sebab Aurora sama sekali tidak terkecoh. Bahkan Aurora masih enjoy dan dia akan melakukan hal yang menegangkan. Langsung saja Aurora melancarkan aksinya. Sontak saja Beta kaget dan dia takut Aurora menghancurkan dunia. Akan tetapi, tiba-tiba Elizabeth malah mengirimkan balas serangan. Tampak lengan Aurora dihancurkan oleh Elizabeth. Dia menyerang dari jarak jauh. Sontak saja Beta menjadi shock dan dia tidak menyangka kalau Aurora akan terluka. Namun Aurora menjawab dia sungguh tidak apa-apa karena waktunya memang sudah habis. Sebab sekarang adalah giliran Shadow yang muncul untuk melawan Elizabeth. Kehadiran Aurora hanya sebagai pengalihan saja sampai kemunculan Shadow. Kemudian Shadow datang dan membuat para anggota Shadow Garden menjadi senang. Di kesempatan itu Shadow melindungi para anggota. Kemudian Ratu Elizabeth menyerang Shadow dan membuat perlindungan besar bagi para pengikutnya. Lantas Beta begitu takjub dengan kemurahan hati sang tuan. Sehingga Beta pun menyemangati Shadow terus-menerus. Meskipun tuan sedang sibuk, Beta tetap berteriak agar tuannya mendengar suaranya. Sebab Beta sangat ingin tuan selamat dan berhasil untuk melawan Elizabeth. Walaupun bagi para anggota sulit, tapi menurut Shadow mengalahkan Ratu adalah hal yang mudah. Hanya saja semua itu dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tetap aman. Namun sialnya, serangan Elizabeth tidak dapat dibendung. Shadow naik ke langit untuk mendekati Elizabeth. Tampak keduanya saling memegang pedang untuk menyerang satu sama lain. Setelahnya Shadow pun beraksi. Dia pasti akan melindungi semua orang yang dicintainya. Sehingga Shadow berkata permainan dengan Ratu disudahi dulu. Hal tersebut membuat Ratu penasaran kepada Shadow. Kemudian, Ratu bertanya identitas Shadow, tapi Shadow sedang sibuk dan dia akan memulihkan keadaan kota terlebih dahulu. Bahkan Juggernaut dan juga Yukime hanya menonton saja dan mereka tahu kalau Shadow adalah counter dari Ratu. Di kesempatan itu Shadow melakukan recovery untuk memulihkan keadaan bumi yang telah hancur. Akhirnya para manusia selamat seperti semula dan keadaan kota juga membaik. Shadow kembali menjadi Chit dan dia melindungi sang kakak. Namun Claire sangat sedih melihat penyakit yang ada di tangannya yang berupa kutukan kekuatan. Sehingga Claire ingin mencari tahu tentang kekuatan yang dimilikinya. Lantas Claire pun merasa galau dengan kejadian yang menimpanya itu. Kemudian Chit menyemangati sang kakak agar tetap tenang. Di kesempatan itu Chit berkata, Claire tidak harus memaksakan dirinya karena Chit akan selalu mendukung Claire. Hal tersebut membuat Claire terharu dan dia memegang tangan sang adik. Ketika dalam perjalanan, Claire bertanya kepada Chit apakah Chit kenal dengan Shadow. Namun Claire merubah pertanyaannya dan dia takut dikira gila oleh Chit membahas tentang Shadow yang dia pikir tidak nyata. Padahal Shadow adalah Chit dan Chit merupakan Shadow. Hanya saja sang kakak masih belum tahu tentang kehebatan sang adik. Di sisi lain, Juggernaut memikirkan tentang Shadow dan dia ingin melawan Shadow Garden. Sebab Shadow Garden terdapat orang yang kuat yang seru. Kemudian tampak pedagang yang terdiri dari beberapa cewek disergap oleh penjahat utusan dari Gerter. Karena merasa menang dan melihat pedagang cewek tidak berdaya, geng penjahat itu ngebacot seenaknya tentang rahasia kelam bosnya. Dari situ diketahui bahwa Gerter yaitu ketua aliansi pedagang yang bersikap baik, ternyata seorang bandit yang suka memonopoli pasar. Namun ternyata pedagang cewek itu bukan wanita biasa dan mereka adalah wanita berbaju hitam yang menyamar. Sebelumnya mereka telah melakukan penyelidikan. Tidak disangka saksi kejahatan malah mengungkapkan realitas sesungguhnya. Jadi kelompok wanita berbaju hitam memberikan hukuman keras kepada geng penjahat itu sampai mereka koit. Keesokan harinya kedua teman Chit sedang memperkenalkan baju model terbaru yang mereka pakai. Tidak disangka baju tersebut berlabel palsu karena mereknya terlepas begitu saja. Setelah memperhatikan dengan seksama, baju yang dipakai oleh Chit merupakan versi aslinya dari merek branded itu. Dari situ keduanya pun kecewa, pantas saja harga bajunya dibanderol sangat murah karena pakaian KW. Lalu Chit pamit undur diri meninggalkan kedua bestinya. Setibanya di rumah, Chit memakai seragam kebesarannya sebagai agen elit rahasia. Profesi itu hanya Chit sendiri yang tahu.
Setelah itu, Chit si agen elit rahasia yang dikenal dengan nama John Smith menemui Yukime. Yukime memberitahukan pergulatan sengit antara perusahaan Mitsugoshi dengan perusahaan Gerther. Tanpa Yukime ketahui, pemimpin Mitsugoshi adalah Chit sendiri yang sekarang lagi melakonkan peran John Smith. Lalu Yukime menjelaskan, sebenarnya si Gerther hanyalah boneka yang menjalankan perintah pemimpin sesungguhnya, yaitu pendekar pedang Getan. Beliau terkenal sangat kejam dan juga meluaskan penguasaan pasar menggunakan sistem monopoli pasar. Makanya Mitsugoshi jadi saingan terbesar dari Getan, karena tidak berada dalam kendalinya. Keesokan harinya, Chit menemani kedua bestinya untuk berbelanja di pasar pinggir jalan. Secara besar-besar perusahaan Gerther mendiskon barangnya. Chit pun sadar alasan mengapa banyak pihak yang membenci perusahaan Mitsugoshi sebab tidak menyediakan pasarnya di kaki lima. Setelah temannya selesai berbelanja, Chit melihat kembalian uang baru. Dari situ Chit sadar tujuan obral barang hanya untuk memperkenalkan mata uang baru dari perusahaan Gerther. Dilihat dari proporsinya, uang dari aliansi dagang Gerther tidak sedetail milik perusahaan Mitsugoshi. Makanya Chit tertarik membahas soal uang baru keluaran Gerther kepada Yukime. Lalu Chit mengambil uang sohibnya dan beranjak meninggalkan para bestinya. Sontak saja kedua sohib mengejar Chit karena uang mereka ada di tangan friend-nya. Malam pun tiba dan Chit berperan sebagai John Smith bertemu dengan Yukime. John Smith menyerahkan lembaran uang dari perusahaan Mitsugoshi dan juga perusahaan Gerther. Kemudian John Smith menanyakan pendapat Yukime mengenai kedua uang tersebut. Kemudian Yukime berkomentar jika uang milik Mitsugoshi tidak dapat dipalsukan sebab mempunyai keautentikan. Sementara uang punya Gerther sangat kasar dan lebih mudah ditiru. Hal itulah yang membuat John Smith tertarik dan ingin membuat uang palsu. Mendengar niatan itu, Yukime pun berkomentar pekerjaan tersebut hanya memberikan keuntungan kecil dan juga kerugian yang besar. Apalagi peredaran uang Gerther hanya berlaku di ibu kota. Tentunya para penegak hukum akan mudah melacak sumber kepalsuan uang. Lalu John Smith pun kaget mendengar statement itu. Untuk kesekian kalinya, Chit menanyakan pendapat Yukime soal niatannya untuk membuat uang palsu. Mendadak Yukime pun berubah pikiran. Alasan John Smith menciptakan uang palsu adalah untuk memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada uang kertas itu sendiri. Dengan begitu, otomatis masyarakat akan menukar uang kertas ke bank dan menggantinya dengan emas. Menurut Yukime, ide John Smith sangatlah the best. Hal itu membuat Yukime semakin mengagumi kredibilitas dari John Smith. Selesai pertemuan itu, John Smith balik lagi dalam kesehariannya sebagai Chit. Karena lapar, Chit pun mengisi perutnya di warung kaki lima. Tidak disangka Delta ada di dekatnya dan berulang kali minta menambah makanan. Lalu Delta mencium aroma rubah di tubuh Chit. Lantas Chit tidak jujur mengenai pertemuannya dengan Yukime dan mengaku dia habis berburu rubah. Mendengarkan hal itu, Delta pun minta diajak berburu. Tidak mau berurusan lama dengan Delta, Chit mengingatkan soal Alpha. Sontak saja Delta yang lupa dia dan juga Alpha ada pertemuan, kemudian bergegas untuk pergi. Keesokan harinya, Chit berburu harta, selagi Delta menghabisi semua musuhnya. Di sisi lain, Gerther melaporkan kerugian yang mereka terima akibat penyerangan Mitsugoshi yang nyaris menumpas orang-orang mereka. Jika dibiarkan terus, pastinya perusahaan Gerther dalam bahaya. Makanya Gerther menyarankan mereka untuk menyudahi aksi penyergapan Mitsugoshi untuk sementara waktu. Namun Getan tidak setuju dan pandangannya Gerther harus mengikuti semua perintahnya, bukan malah mengeluh. Lagian tim Zebra yang diutus hanyalah pasukan terlemah, karena Getan masih memiliki banyak pasukan elit yang siap untuk menggembur Mitsugoshi. Lalu Getan pun menyadari kalau Mitsugoshi adalah saingan bisnis yang tidak bisa diremehkan. Kemudian dilaporkan bahwa perusahaan Mitsugoshi mendapatkan tamu. Lantas Genma mengajukan dirinya untuk mengurusi tamu mereka. Lalu Alpha memerintahkan kedua anggotanya untuk menemani Genma. Tampak musuh meremehkan geng Genma. Namun begitu tertampar, musuh menjadi paham kalau geng cewek bukanlah lawan tanding mereka. Anak buah musuh pada KO di tangan kedua rekannya Genma. Hal itu menambah kepelikan di pihak musuh. Apalagi beliau melawan Genma yang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa tinggi. Ditambah daya tahan Genma terhadap serangan, musuh pun memilih untuk kabur. Meskipun Genma sampai terpeleset, sabetan pedangnya yang berkekuatan sihir menghanguskan pihak musuh.
Sementara di sisi lain, uang Federasi Dagang telah dipalsukan oleh Yukime. Tindakan Yukime membuat Cheat sebagai John Smith sangat senang. Lantas Yukime pun berkata masalah uang palsu akan diserahkan kepada John Smith. Sementara urusan Getan, Yukime yang akan menanganinya. Setelah Yukime merenggut semua kepunyaan Getan, barulah dia akan membantainya. Soalnya Getan telah merebut keluarga yang paling berharga bagi Yukime. Makanya Yukime akan melakukan hal serupa seperti yang pernah Getan perbuat kepadanya. Ketika terdapat peredaran uang palsu keluaran Federasi di ibu kota Midgard, sisi Mitsugoshi mendapati kecurangan itu. Menurut Alpha, perputaran uang palsu di pasaran memberikan kecemasan yang luar biasa, sebab takutnya akan mengganggu kredibilitas uang besutan Mitsugoshi. Mengenai masalah uang palsu menimbulkan banyak spekulasi yang keabsahan pemikiran Alpha masih simpang siur. Namun Alpha mencurigai perputaran uang palsu merupakan ulah dari perusahaan Getter itu sendiri. Herannya, mengapa pihak Getter senekat itu? Bisa-bisanya kredit yang Getter canangkan akan hancur gara-gara uang palsu. Selain itu akan mengganggu kesinergian mata uang perusahaan Getter. Herannya Alpha, mengapa pihak Getter melakukan tindakan demikian? Faktanya perusahaan Getter yang didalangi oleh Getan bukanlah pelaku penyebaran uang palsu. Lantas Alpha pun memerintahkan kepada Genma untuk mengirim timnya menyelidiki sumber peredaran uang palsu. Sementara pihak Getan mendapatkan informasi kalau pasukan kirimannya tidak bisa melumpuhkan Mitsugoshi. Selain itu mereka juga terkena masalah uang Federasi Dagangan Getter yang telah dipalsukan. Lantas Getan pun meminta Getter untuk mencari tahu pelaku uang palsu di pasaran. Dalam kesendiriannya, Getan mempraduga bahwa sekte adalah dalang dari kasus pemalsuan uang, sebab tidak mungkin Mitsugoshi yang melakukannya, karena baik Getter maupun Mitsugoshi bakalan mengalami kerugian jika kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas melemah. Tentunya masyarakat akan beralih pada emas. Di situ Getan bingung mengapa sekte bisa mengambil tindakan ceroboh untuk menjatuhkan dirinya, padahal aset kekayaan milik sekte masih berada di tangan Getan. Harusnya sekte berbuat demikian dikala aset sudah direbut. Di sisi lain, setibanya tim kiriman Alpha, mereka pun kaget karena tidak ada penjagaan di dalam kereta. Begitu mereka menyadari ada keanehan, semuanya sudah terlambat. Karena tim kiriman Alpha terjebak dalam rajutan benang yang sudah dibaluri dengan sihir. Meskipun melakukan perlawanan, John Smith alias Cheat bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Lantas Cheat yang berperan sebagai John Smith kemudian tahu kalau ketiga cewek adalah orangnya sendiri. Namun dia tidak ingin masalah uang palsu diketahui oleh Alpha. Dengan tegas John Smith berkata, tim besutan Alpha cuma bisa mengurai informasi sampai di sini. Setelah itu John Smith melempar ketiga cewek keluar dari kereta api. Lantas kode Rose Oriana ingin melakukan perlawanan. Namun rekannya menghentikan sebab selain kereta sudah menjauh, mereka juga tidak mampu melawan John Smith. Kekalahan telaknya membuat Rose Oriana shock berat karena merasa kecewa sebab menganggap dirinya terlalu lemah. Kemudian tim kiriman dari Alpha melaporkan kalau misi mereka gagal. Di kesempatan itu tampak Rose Oriana sangat emosional. Tidak henti-hentinya dia menyebut John Smith karena Rose Oriana ingin sekali mengalahkan John Smith. Sikap berapi-api dari Rose Oriana membuat rekannya menarik dia dari hadapan Alpha dan kawan-kawan. Dari informasi itu, Alpha tahu bahwa pelaku pemalsuan uang kertas adalah John Smith, bukan perusahaan Getter. Mendengar kehebatan John Smith, Alpha pun meminta Ganma untuk mengirimkan Delta menghadapi musuh mereka. Lalu Delta yang diutus langsung menggampar John Smith, namun John Smith dapat membungkam pergerakan Delta. Mendadak Delta menyadari kalau John Smith adalah cheat, sehingga dia segera bersikap hangat kepada John Smith. Karena ketahuan, John Smith pun mulai mengeluarkan suara cheat, dan seperti biasa Delta selalu bersikap manja bila berada di dekat cheat. Di kesempatan itu Cheat memberitahukan bahwa perintahnya lebih utama ketimbang suruhan dari Alpha. Cheat meyakinkan kalau Alpha tidak bakalan marah kepada Delta. Jadi sekarang Cheat memberikan misi baru yaitu Delta harus melawan Pak Tua Juggernaut. Alhasil Delta pun mangkir dari tugas yang diberikan oleh Alpha dan dia segera menjalankan perintah dari Cheat. Kabar menghilangnya Delta sampai ke telinga Alpha, mengira Delta dibunuh oleh John Smith dan membuat Alpha menjadi murka. Selain itu, Alpha merasa John Smith sangat pintar untuk menghancurkan Getter serta Mitsugoshi sekaligus.
Mendengarkan hal itu, Ganma jadi tahu yang diincar oleh John Smith bukanlah keuntungan dari pasar, melainkan laba pasar itu sendiri. Sementara pihak dari Getan murka karena penyebaran uang palsu semakin meningkat dan mengakibatkan kekacauan keuangan. Bahkan emosinya Getan luapkan kepada tim pelopor secara sadis. Getan yang sudah tahu kalau dalangnya adalah John Smith kemudian memerintahkan Gerter untuk menahan laju keretanya. Meskipun melanggar undang-undang dinas perhubungan, Getan tidak peduli. Tidak ada pilihan lain dan juga takut menyusul tim pelopor ke liang lahat, Gerter pun mengikuti aturan dari Getan. Adapun Beta memberikan laporan pemalsuan uang yang dilakukan oleh John Smith kepada Chit yang tidak lain pihak terlapor itu sendiri. Di situ Beta menjelaskan dampak bahaya dari pemalsuan uang yang akan menyebabkan inflasi. Pastinya kerajaan akan terlibat dalam penyelesaian sengketa uang palsu. Melihat Chit yang sibuk mencatat, Beta pun penasaran. Namun Beta lebih terfokus pada kabar yang sangat menyedihkan, di mana Delta yang diutus oleh Alpha mengurusi John Smith tidak tahu jejak keberadaannya. Mengetahui Chit biasa saja membuat Beta keheranan. Tidak mau dicurangi, Chit berkata kalau Delta pastinya lagi berada di tempat nan jauh. Setelah itu Beta pun menyampaikan harapannya kalau sekiranya Chit mau menghadapi John Smith. Namun Chit mengaku dia masih ada urusan lain. Lantas Beta pun mengingat aturan Shadow yang tidak boleh meninggalkan jejak informasi sekecil apapun. Ternyata yang dimaksud Beta adalah catatan milik Chit. Lalu Chit memperlihatkan isi catatan berbentuk kode dalam 5 bahasa yang dia kembangkan menurut versinya. Jika Beta bisa memecahkan kode itu, nantinya Chit akan memberitahu semua rahasia. Kemudian Chit pun pergi meninggalkan Beta. Atas perintah dari Gerter, petugas stasiun kereta api membuat penghalang di lintasan. Walaupun melanggar hukuman, mereka tidak punya pilihan lain karena jika tidak menuruti perintah bisa-bisa nyawa taruhannya. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil karena secepat kilat John Smith menghancurkan penghalau hingga keretanya terus melaju. Para petugas cuma bisa diam menyaksikan itu. Setelah itu, Chit menyambut kedatangan Alpha. Dilihat dari kekuatan, kelincahan, dan juga ilmu sihir, Alpha jadi tahu bahwa John Smith adalah Chit. Sontak saja Alpha shock mengapa tuannya mengambil tindakan yang dapat merugikan Mitsugoshi. Bahkan Chit tidak mengajak Alpha ambil bagian dalam misi rahasia. Sehingga Alpha menganggap kalau dirinya tidak dibutuhkan lagi. Dengan tegas Chit mengatakan nantinya Alpha bakalan tahu semua tujuan di balik gelagatnya. Tetap saja Alpha kecewa karena tidak mendapatkan kepercayaan dari Chit. Chit yang tahu betul kekuatan Alpha kemudian menjadikan kemampuan si gadis sebagai cara untuk mengusirnya. Alhasil Alpha tidak bisa mengejar kemana tuannya pergi. Setelah itu John Smith bertemu dengan Yukime. Di situ Yukime menyampaikan dia sudah mengakumulasi uang kertas asli yang ditukarkan dalam bentuk emas. Akibatnya federasi dagang yang dikendalikan oleh Getan berangkasnya telah kosong. Selain itu masyarakat tidak percaya pada uang kertas dan berbondong-bondong menukarnya dengan emas. Pastinya federasi tidak bisa menyediakan kebutuhan emas pada masyarakat. Imbasnya juga akan terkena pada Mitsugoshi. Pastinya Mitsugoshi tidak memiliki cukup emas untuk masyarakat tukarkan dengan uang kertas mereka. Ujung-ujungnya pihak kerajaan akan meredam efek masalah yang ditimbulkan dari peredaran uang palsu. Hal itu pula yang membuat John Smith dan kawan-kawan tidak akan meninggalkan jejak kalau merekalah pelaku penyebaran uang palsu. Lantas John Smith menambahkan kondisi carut-marut pada perekonomian akibat uang palsu yang akan memicu terjadinya inflasi, sehingga tragedi uang palsu menjadi problema tingkat negara. Maka saat ini waktu yang tepat untuk mengakhiri permainan mereka. Pemikiran jauh ke depan John Smith membuat Yukime mengacungkan jempol kepadanya. Setelah itu Yukime pun menceritakan tentang latar belakang permusuhan kepada Getan. Kala itu klan mereka termasuk golongan rendahan, makanya klan rubah menjalin kerjasama pada klan-klan yang senasib seperjuangan. Lantas simbol dari klan rubah dan juga klan serigala menjadi lambang persatuan. Makanya Yukime akan dinikahkan dengan Getan yang keduanya merupakan perwakilan dari masing-masing klan. Sayangnya Getan yang ambisius membunuh seluruh penentang termasuk keluarga Yukime karena mereka tidak membenarkan niatan Getan yang memakai obat untuk meningkatkan kekuatan. Lantas Yukime yang tidak terima orang tuanya dilukai tidak luput dari murka dari Getan. Makanya sekarang Yukime akan merenggut hal berharga bagi Getan. Setelah menceritakan kisah itu, Yukime dan juga John Smith berpisah jalan. Tampak Alpha yang shock berat merasa dibuang oleh Chit.
karena Alpha tahu Cheat sendirilah yang ingin mengedarkan uang palsu. Selain itu, Alpha merasa kemampuan yang diberikan oleh Cheat kepadanya tidak berguna, makanya tidak memenuhi ekspektasi dari Cheat. Mengetahui hal itu, jiwa Ganma jadi terguncang, meyakini kalau mereka dibuang oleh Cheat. Di tengah kesedihan, Alpha dan juga Ganma datanglah Nu untuk melapor bahwasannya mereka menemukan uang palsu di Sekte Baolos. Jadi Nu memverifikasi pemalsuan uang didalangi oleh Sekte. Masalahnya uang palsu keburu diedarkan oleh John Smith alias Cheat. Tidak beberapa lama, Beta pun memberitahukan hasil dari kode pemberian Cheat kepadanya. Emma yang sudah mentranslate dan dia menuliskan terjemahan dari kode di lembaran itu. Setelah membaca pesan rahasia Cheat, Alpha jadi tahu kebenaran di balik tindakan John Smith. Ternyata Cheat sudah tahu kalau Sekte akan mengedarkan uang palsu agar emas simpanan mereka di berangkas Federasi Dagang Gerter dapat diambil. Makanya Cheat mencanangkan rencana pengedaran uang duluan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan stabilitas ekonomi Federasi Dagang Gerter. Di situ juga tertulis permohonan maaf Cheat karena telah mengkhianati Alpha dan kawan-kawan. Selain itu, Cheat juga mengutarakan tempat dia menimbun emas yang dihasilkan dari pertukaran uang asli Federasi Dagang Gerter. Sekarang Alpha and the Gang kembali bersemangat karena telah mengetahui faktanya. John Smith sengaja menutui Shadow Garden dari Mitsugoshi untuk bisa membebaskan perusahaan Alpha dari keterkaitan uang palsu. Mereka pun semakin mengagumi Cheat sebagai pemimpin yang selalu melangkah jauh ke depan, memprediksi berbagai hal, dan juga menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tidak biasa. Setelah Delta kembali, lengkaplah kebahagiaan geng Alpha. Di sisi lain, John Smith yang ingin menikmati tumpukan emas syok berat, melihat jerih payahnya lenyap tidak berbekas. John Smith tidak ingat kalau dirinya sebagai Cheat telah memberikan kode yang turut menginfokan lokasi penyimpanan emasnya kepada tim Alpha. Alhasil John Smith pun salah paham mengira Getan yang sudah mencurinya. Makanya John Smith yang mendapatkan kabar Getan lagi bertaruh dengan Yukime, kemudian bergegas ke TKP. Setibanya di sana, John Smith menghalangi Getan yang ingin membunuh Yukime. Kekuatan John Smith begitu OP dan membuat Getan tidak berdaya meskipun dia sudah mengkonsumsi obat. Di keterpurukannya, Getan menyerang John Smith berulang kali dan meminta manusia serigala mengutarakan hal berharga yang dicuri darinya. Dari situ Getan pun mengira yang dimaksud oleh John Smith adalah Yukime. Pada akhirnya Getan mengatakan kalau benda berharga jatuh di tanah bersalju. Arti kalimat Getan adalah simbol kenangan antara dia dan juga Yukime, bukanlah emas. Setelah menumpas Getan, John Smith mengobati luka Yukime. Peristiwa itu menyadarkan Yukime bahwa John Smith adalah orang yang menyelamatkannya kala itu. Setelah itu Yukime pergi ke tempat John Smith untuk menimbun emas, namun Yukime tidak menemukan apapun di sana. Tidak beberapa lama Alpha datang dan memberikan surat peninggalan Getan yang ditunjukkan kepada Yukime. Di kesempatan itu pula Alpha memberitahukan kalau Mitsugoshi yang dikelola sebenarnya milik ketua Shadow Garden. Sontak saja Yukime terkejut dan tidak disangka Mitsugoshi dipimpin oleh John Smith. Lalu Alpha menceritakan Getan disesatkan oleh Sekte Abolos. Sekte tersebut yang selama ini ditangani oleh Shadow Garden. Harusnya Sekte melakukan pengedaran uang palsu, namun niatan itu dibaca oleh John Smith, makanya beliau lebih dulu menyebarkan uang palsu. Gara-gara itu Federasi Dagang Gerter seluruhnya hancur. Kini federasi itu telah diambil oleh Mitsugoshi. Berkat emas yang disimpan oleh John Smith, uang kertas keluaran Mitsugoshi terselamatkan kredibilitasnya. Jadi perekonomian telah kembali normal. Setelah itu, Alpha mengajak Yukime bekerja sama dan manusia rubah bersedia menerima tawaran itu. Lantas Alpha bertanya di mana keberadaan John Smith. Yukime yang mengira John Smith membawa cangkul untuk mengubur Getan, kemudian mengatakan kalau si pahlawan sedang berbuat kebajikan. Faktanya, John Smith alias Cheat yang meminta bantuan Delta lagi mencari emas. Namun sedalam apapun penggalian, mereka tidak kunjung menemukannya. Tanpa John Smith ketahui kalau emas-emasnya sudah berada di tangan orang-orangnya sendiri. Di kesempatan itu Delta meminta janji bosnya untuk memenuhi apapun keinginannya. Di situ John Smith alias Cheat mengaku tidak pernah mengatakan hal itu kepada Delta. Delta pun jadi bingung sendiri akan ingatannya. Dirasa pencariannya tidak membuahkan hasil, John Smith bergegas pergi. Tidak beberapa lama Delta menemukan sesuatu, namun bosnya sudah menjauh dari TKP. Kemudian Imo dan kawan-kawan mengunjungi tempat tinggal Cheat. Tujuan mereka adalah ingin mengajak Cheat menggoda selebritas Mitsugoshi. Namun sayang Cheat tidak ada di tempat.
Akan tetapi, mereka melihat tiket premium onsen Land Mitsugoshi yang ditunjukkan pada pelanggan terpilih. Orang kaya sekalipun belum tentu bisa mendapatkan tiket tersebut, sehingga geng Imo sepakat akan menggunakan tiket itu demi meningkatkan daya tarik mereka di mata para cewek. Setelah itu geng Imo menggoda pujaan hati mereka, lantas Nu pun kaget ketika geng Imo memperlihatkan tiket spesial keluaran Mitsugoshi, sehingga kedua pria disidak secara mendalam. Saking takutnya, Imo dan kawan-kawan berbohong kalau semua ide berasal dari Cheat. Karena keduanya meyakini Cheat yang ingin mengadakan momen kencan, Nu pun melaporkan berita itu kepada 7 bayangan. Lantas ketujuh bayangan memikirkan alasan tuan mereka mau berkencan. Namun ketujuh bayangan hanya bisa menerka-nerka. Di kesempatan itu mereka pun mengingat asal-muasal Mitsugoshi mendirikan Onsen Land. Kala itu, dari kelompok yang mereka musnahkan terdapat info bahwa ada air mata naga. Maka atas arahan dari Cheat, tim Alpha menggali dan terus menggali, hingga akhirnya ditemukanlah sumber air panas. Namun itu hanya air panas biasa dan tidak ada unsur magisnya. Akan tetapi mereka percaya pasti ada rahasia di balik nama air mata naga. Berhubung tiket premium cuma 6, berarti geng cewek yang ikut hanya 3 orang. Terjadilah pertarungan dalam menetapkan siapa yang bakal menemani Cheat dan kawan-kawan. Lantas 7 bayangan menggunakan Genken sebagai penentunya. Dari hasil permainan, Delta, Beta, dan juga Zeta pemenangnya. Lantas Beta dan kawan-kawan keheranan mengapa Cheat belum juga nongol. Ditanya demikian, geng Imo pun berbohong kalau Cheat masih ada persiapan, jadi bakalan telat datangnya. Sehingga geng cewek pun memutuskan untuk masuk duluan ke dalam onsen. Lantas semangat geng Imo pun begitu menggelegar, bahkan mereka sudah menyiapkan panduan dari Master Perjaka yang dikatakan telah mengencani ribuan gadis. Sehingga geng Imo pun meyakini bahwa mereka benar-benar akan menjadi seorang lelaki sejati jika mengikuti buku panduan itu. Namun pada akhirnya geng Imo terpisah dari geng cewek, sebab Beta dan kawan-kawan lagi berada di pemandian khusus wanita. Di kesempatan itu geng Beta heran mengapa Cheat mengadakan kencan di onsen. Menurut Lambda, pastinya di onsen tersebut terdapat misteri yang perlu mereka pecahkan. Mungkin saja Cheat sengaja menjadikan momen kencan untuk menggali informasi. Lalu Lambda menceritakan asal-muasal onsen air mata naga. Dahulu kala, seorang putri menyelamatkan naga kecil yang terpisah dari kawanan. Tidak terasa waktu telah berlalu dan naga tumbuh besar bersama putri. Pada suatu ketika terjadilah perang besar. Kala itu naga menjadikan dirinya sebagai perisai negeri. Puluhan ribu musuh dapat naga taklukan. Namun ketika naga kembali ke istana, dia sudah melihat putri dalam kondisi tidak berdaya. Di situ naga tidak berhenti-hentinya memanggil putri. Tiba-tiba, putri meneteskan air matanya. Melihat putri yang tidak kunjung menyahut, naga pun menangis histeris. Dari rasa haru si naga, terciptalah sebuah danau. Karena bermandikan air tersebut, putri jadi sehat walafiat. Sayangnya, naga tidak terlihat dimanapun. Begitulah cikal bakal air mata naga. Herannya mereka merasa kalau onsen ini hanyalah air panas biasa. Sementara geng Imo yang kepikiran buku panduan Master Perjaka mulai menerka-nerka mengenai geng cewek yang menjauhi mereka. Sehingga muncullah statement kalau para wanita menunggu keagresifan dari lelaki. Atas pemikiran itu geng Imo ingin menyusup ke pemandian wanita. Sialnya Delta dan kawan-kawan mengetahui siasat itu dan mereka pun segera memberikan hukuman. Begitu terkena serangan asap, mata geng Imo memicu keluarnya air mata. Berkat itu terjadilah keanehan di air. Sihir yang terpancar dari onsen dapat dirasakan oleh geng Zeta. Lalu geng Zeta pun kepikiran soal cerita Lambda mengenai air mata putri. Berhubung Beta sedari tadi bersikap sok cantik dan menganggap dirinya putri, maka geng Zeta akan membuat Beta menangis. Benar saja, air mata Beta yang menetes di kolam memicu luapan sihir yang sangat dahsyat. Terjadilah kekacauan di area onsen. Lantas tim Alpha dan juga tim Zeta bekerja sama untuk menumpaskan permasalahan yang mendera onsen. Tidak beberapa lama suasana pun kembali tenang dan tambahlah aura dari naga mendekati Beta yang dianggap sebagai putri. Dengan itu selesai sudah penyesalan si naga. Dari situ Alpha and the Gang berspekulasi, itulah sebenarnya tujuan Cheat mengadakan kencan di onsen, yaitu menyelesaikan problema air mata naga. Faktanya, Cheat sendiri tidak tahu menahu tentang kencan yang digembar-gemborkan oleh geng Imo. Terlihat nomor 666 tengah bermimpi buruk di mana kala itu dia membunuh ayahnya Raja Oriana.
Rose Oriana sendiri bernama asli Rose Oriana yang langsung mendapatkan kekuatan dari ketua Shadow Garden alias Cheat. Rose Oriana mengira dengan menjadi anggota Shadow Garden dirinya bertambah kuat. Namun tetap saja Rose Oriana merasa dirinya tidak berdaya. Setelah itu Rose Oriana bersama 664 dan juga 665 melaksanakan misi untuk memantau benteng Oriana. Di sana ketiganya disambut oleh 559, lalu keempatnya pun menyusuri benteng. Dari kejauhan, mereka dapat menyaksikan geng Children First yang dikerahkan oleh Sekte Diabolos menuju area gelanggang kerajaan. Di kesempatan itu 559 memberitahukan kepada geng 664 bahwa 666 merupakan Rose Oriana, putri kerajaan Oriana yang diberi kekuatan oleh Cheat. Sontak saja geng 664 tidak disangka kalau orang selain ketujuh bayangan memperoleh berkat langsung dari pemimpin Shadow Garden. Lantas 559 memberitahukan kalau dia juga sama seperti tujuh bayangan maupun Rose Oriana. Setelah itu mereka memasuki gelanggang dan menyaksikan kuadoi si angin ribut petinggi Diabolos yang ada di barisan. Tidak beberapa lama, Ratu Oriana menampakkan dirinya. Sontak saja Rose Oriana kaget karena ibunya bersekutu dengan Sekte Diabolos. Berkat Ratu Oriana, kunci bisa didapatkan oleh Sekte Diabolos, sehingga 559 bersiap bertempur demi merebut kunci. Sontak saya geng 664 kaget karena misi mereka mengharuskan pengintaian, bukan penyergapan. Lantas 559 berusaha menggempur Ratu Oriana. Tapi tentu saja hal itu dicegah oleh Rose Oriana. Terjadilah konflik internal di antara mereka. Sementara Cheat membaca berita kalau Rose Oriana alias 666 telah kembali ke kerajaan. Hal itulah yang diinginkan oleh Cheat, sebab dia akan menjadikan Rose Oriana sebagai tirani tertinggi kerajaan Oriana. Alasan itu pula yang membuat Cheat memberikan kekuatan kepada Rose Oriana. Tidak lama kemudian, geng pengacau datang dan ingin merampok uang pemilik toko. Lantas Cheat berusaha membantu, tapi dia berpura-pura lemah. Karena malas meladeni Cheat versi lemah, para pengacau itu kemudian pergi. Pemilik toko sendiri tidak tahu kalau Cheat adalah Shadow yang membantunya keluar dari kehidupan kelamnya. Setelah itu Cheat pamit undur diri. Di tengah perjalanan, Cheat mendengar obrolan geng Kiwil mengenai harta karun yang tersembunyi di benteng Oriana. Makanya Cheat pun memutuskan untuk mampir. Mengetahui geng Kiwil mengincar pemilik toko sebelum mereka melakukan tugas, Cheat pun menghabisi kawanan tersebut sembari mengambil harta mereka. Tampak pemilik toko kesulitan soal uang, berpikir akan kembali ke pekerjaan lamanya. Namun tidak lama dia mendengar ketukan pintu, dan begitu melihat ada tumpukan emas, pemilik toko pun kaget. Sepintas pemilik toko melihat Cheat dalam mode ketua Shadow Garden. Dari situ pemilik toko menyadari kalau tuannya mengawasi dan juga memberinya bantuan dikala dia kesusahan. Sementara Kuadoi merasa heran karena geng 559 masih kuat bertempur. Padahal sudah 3 hari 3 malam mereka tidak berhenti-hentinya untuk berperang. Bahkan seluruh geng Children First-nya dimusnahkan. Demi membalas kekalahannya, Kuadoi akan membunuh 559. Tidak lama, Cheat telah tiba dan membuat geng 559 kembali pulih dan berkekuatan. Sehingga 559 membunuh musuhnya. Di kesempatan itu 559 mengajukan pengkhianatan Rose Oriana. Lantas geng 664 tidak suka mendengar laporan dari 559. Sebab bagi mereka, Rose Oriana melakukan hal wajar karena melindungi ibu kandungnya. Namun bagi 559 keutamaan adalah Cheat sendiri, yang lain mah lewat. Jadi bagi 559 tindakan Rose Oriana merupakan pelanggaran. Mendadak, selembar kertas berisikan info Rose Oriana bakal menikah dengan Doem Katsuhat membuat Cheat emosi badai. Aura kemarahan Cheat menggema mengitari benteng. Hal itu menambah kekaguman si 559, tapi membuat geng 664 cemas akan nasib Rose Oriana. Sementara Cheat tidak habis pikir, orang yang dianggapnya bakal menjadi tirani tertinggi malah menyerahkan diri kepada pihak musuh. Jadi buat apa Rose Oriana membunuh ayahnya jika tidak ingin berada di posisi tirani tertinggi? Lantas geng Lambda tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan 666 alias Rose Oriana yang dikira pengkhianat. Apalagi masalah ini ditangani langsung oleh pemimpin Shadow Garden. Jadi mereka cuma bisa pasrah menerima keputusan beliau. Sementara berhubung hari masih siang, Cheat tidak bisa terbang di depan halayak ramai. Jadi dia belum bisa menyusup ke kerajaan Oriana. Tidak disangka, Cheat disapa oleh Epsilon.
karena Epsilon yang dikenal sebagai musisi bernama Sirom, maka dia pun bisa bebas keluar masuk istana. Berkat Epsilon, Cid jadi lolos dari pemeriksaan. Namun Cid dan kawan-kawan dicegat oleh tunangan Rose Oriana si Doem Ketsuhat. Karena Epsilon mengaku kalau Cid adalah muridnya, Ketsuhat pun meminta ketua Shadow untuk memainkan piano. Cid yang tahu kalau maksud Ketsuhat ingin menghardiknya menerima tantangan tersebut. Lantas permainan piano Cid membuat golongan bangsawan menjadi terpana. Bahkan Margaret yang tengah bekerja menyempatkan diri untuk menikmati lantunan. Padahal kondisi rakyat negeri ini sedang kesulitan, tapi para bangsawan memakai pernak-pernik yang mewah. Sehingga sembari memainkan pianonya, Cid menggunakan kekuatannya untuk melucuti perhiasan geng bangsawan, termasuk cincin kawin milik Ketsuhat. Setelah itu, Margaret memperkenalkan diri sebagai pelayan Rose Oriana. Makanya Cid mau berdekatan dengan Margaret. Di kesempatan itu Cid menanyakan di mana ruangan Rose Oriana berada. Sesudah mengetahui letaknya, Cid pun bergegas meninggalkan Margaret dalam larutan celotehannya. Namun Cid dicegat oleh pengawal yang naksir dengan Margaret. Sembari pengawal itu menceritakan kisah cintanya, Cid diam-diam menjauhi pria tersebut. Sementara Rose Oriana tahu kalau dirinya tidak akan dimaafkan oleh pemimpin Shadow Garden. Namun Rose tidak ada pilihan lain, terpaksa dia berkhianat demi keselamatan ibunya. Di tengah kegalauannya, muncullah Cid dalam mode murid, sehingga Rose Oriana tidak tahu kalau Cid merupakan pemimpin Shadow Garden. Lantas keduanya pun menikmati kebersamaan mereka. Di kesempatan itu Cid mengingatkan kalau Rose Oriana telah menyimpang dari jalannya karena memilih menikah dengan tunangan yang pernah dia tusuk. Tidak mau membahas lebih jauh, Rose meminta Cid untuk melupakannya. Setelah itu, Cid menguping pembicaraan Ketsuhat dan juga Rose Oriana. Dari situ Cid jadi mengetahui alasan Rose Oriana membina bidak rumah tangga, yaitu karena paksaan alias ketidakberdayaan sebab ibunya disandra. Makanya Cid akan menjalankan rencana B. Kemudian Ketsuhat menghubungi Moderet bahwa persiapan untuk memiliki kekuatan mawar hitam nyaris selesai. Lantas Moderet meminta Ketsuhat tetap waspada, sebab dipastikan penyusup akan mengacaukan pernikahannya dengan Rose Oriana. Lalu Ketsuhat berjanji semuanya sudah berada dalam kendalinya. Usai berbicara dengan tuannya, Ketsuhat berkata bahwa dirinya lah penguasa sesungguhnya, bukan si Moderet. Tidak lama Ratu Oriana pun memanggil Ketsuhat karena dia merindukannya. Tidak disangka, Ratu Oriana dan juga Ketsuhat adalah sepasang kekasih yang sedang mengakali Rose Oriana agar berada di kendali mereka. Kemudian Cid yang ingin melepaskan belenggu Rose Oriana hendak menyelamatkan Ratu dari penyanderaan. Namun yang Cid dapatkan adalah tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Ratu bersama Ketsuhat. Sehingga Cid siap melancarkan rencana C. Di tengah kegalauan Rose Oriana, dia pun dikagetkan dengan kehadiran Cid dalam mode ketua Shadow Garden. Sontak saja Rose Oriana panik karena takut kalau dia akan dibunuh. Namun Cid tidak melakukan hal yang Rose Oriana duga. Lantas Cid menunjukkan kebenaran bahwa Ketsuhat tengah berselingkuh dengan Ratu Oriana. Sontak saja Rose menjadi syok berat hingga dia muntah-muntah akibat merasa jijik menyaksikan pengkhianatan ibunya. Dari situ juga mereka tahu kalau Ratu Oriana lah yang menyisipi obat di makanan raja. Akibatnya raja dalam pengaruh sihir kendali. Cid berharap peristiwa itu dapat mengembalikan Rose Oriana menjadi singa yang akan menduduki tirani tertinggi. Namun Rose Oriana pingsan sebab tidak mampu menahan luka yang dipicu oleh perselingkuhan ibunya. Saat tersadar, Rose Oriana mendengarkan lantunan piano yang dimainkan oleh Cid versi seorang murid. Sembari bermain, Cid melancarkan bujukannya untuk mengubah pandangan sakit hati menjadi sikap pemberontakan. Seusai menyampaikan maksud hatinya, Cid kemudian pergi meninggalkan cincin yang berupa kunci memanggil mawar hitam. Lantas Rose pun mengambil cincin tersebut. Keesokan harinya, Ketsuhat yang tengah bersiap menuju altar pernikahan, kemudian dikejutkan sama hilangnya cincin pertunangan. Namun Ketsuhat tetap harus melangsungkan pernikahannya dengan Rose bagaimanapun caranya. Sialnya, tepat ketika acara dimulai, Rose membatalkan pernikahannya. Lalu Rose memakai cincin yang dia anggap sebagai penghubung perasaan antara dia dan juga Cid. Mendadak muncul di layar kalau Ketsuhat adalah dalang dari semuanya. Lalu Raja mengaku kalau dia tengah dalam pengaruh sihir yang mengikis kesadarannya. Selain itu Raja juga menyerahkan tahtanya kepada Rose Oriana dan beliau berharap rakyat mempercayai ketulusan putrinya. Kemudian Rose Oriana pun mulai menampakkan taringnya sebagai pendekar pedang.
Belum sempat melancarkan aksinya, Katsuha dan juga Ratu Oriana mati mengenaskan, sebab mereka tidak dianggap layak menjadi sekutu. Makanya, Moderet menghabisi bidak yang selama ini membantu kejahatannya. Di kesempatan itu, Moderet mengaktifkan mawar hitam melalui cincin pertunangan alias kunci. Mawar hitam yang pernah menghancurkan Veltec kini bukan lagi sebuah legenda, karena disaksikan langsung oleh mata telanjang. Terjadilah kekacauan di TKP, dan akhirnya nongollah Raja Iblis Ragnarok. Lantas Moderet ingin menghancurkan orang-orang yang tidak dia inginkan. Namun Cid yang bertugas memainkan piano di acara pernikahan, kemudian melesatkan jurusnya dan membuat Ragnarok tertebas. Sontak saja Moderet kaget melihat kekuatan Cid dalam mode ketua Shadow Garden. Lalu Moderet memuji kehebatan Cid yang bisa melukai Ragnarok. Namun Moderet yakin cepat atau lambat, Cid dan kawan-kawan bakalan mati. Di kesempatan itu Cid meminta Rose Oriana melakukan tugasnya, sementara Cid dan kawan-kawan akan mengurusi Moderet dan juga Ragnarok. Setelah mendapatkan mandat, Rose Oriana bergegas membantu warga dari serangan monster. Lalu Rose Oriana menyuruh Margaret melakukan evakuasi, selagi dia menangani para monster bersama anggota Shadow Garden. Setelah itu, Rose Oriana pun dikagetkan dengan kondisi Moderet yang babak belur karena serangan dari geng Epsilon. Kemudian geng Epsilon menginterogasi Moderet. Merasa Ragnarok bakalan menang, Moderet bersedia membocorkan rahasia sektenya. Selama ini mereka tengah menyelidiki bahwa dunia ini mempunyai banyak dimensi. Salah satu dari banyaknya dunia, bumi yang mereka pijak bersinggungan sama dimensi iblis. Makanya bumi bisa memperoleh sumber sihir. Ras naga yang tidak mampu bertahan dari tekanan sihir digantikan oleh ras manusia. Tidak beberapa lama, muncullah potongan tubuh Ragnarok, sehingga Moderet auto-shock menyaksikan makhluk dengan sihir tertinggi dikalahkan oleh Cid. Saking gilanya Moderet nekat bersatu dengan iblis, namun tetap saja di hadapan kekuatan Cid sang Shadow, Moderet hanyalah makhluk tidak berdaya. Usai membunuh Moderet, muncullah cahaya menerangi seluruh bumi. Semua relasi Cid tahu kalau fenomena itu adalah ulah dari sang Shadow. Berkat itu pula, kekaguman anggotanya semakin meningkat kepada Cid. Tiba-tiba muncullah lubang hitam yang membawa Cid hilang bersamanya. Sontak saja Epsilon dan kawan-kawan menjadi kaget. Tampaklah Nishino Akane yang sedang berjalan sendirian. Tidak lama, Nishino diserang oleh bandit atas suruhan dari seseorang. Saat Nishino sadar dari pingsannya, dia disiksa oleh Deku. Di tengah hidup dan juga matinya Nishino, datanglah Cid untuk menghajar Deku dan kawan-kawan. Menyaksikan penolongnya adalah Cid dalam mode Shadow, membuat Nishino terkaget-kaget. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Wah, gimana guys pendapat kalian tentang anime ini? Tentunya kalian suka banget lah. Karena anime ini termasuk dalam anime favorit yang banyak fansnya. Termasuk Mimin yang sudah mengikuti dari season pertama. Kira-kira anime ini bakal ada season ketiganya atau tidak ya? Dan kalian juga bisa request loh anime apa yang kalian ingin Mimin bahas setelah ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa bosku!